Pemirsa, Anda tergabung dengan Con Budi Campus Stadium 1 di mana kita akan segera menyaksikan laga antara Indonesia U15 berhadapan dengan Laos U15 dan kick off. Jalannya babak pertama telah dimulai. Saya Sturhadi dan juga Bung Ma'ruf El Rumi akan mencoba memandu Anda untuk menikmati jalannya pertandingan di babak pertama. Indonesia yang telah menutup pintu untuk menuju ke babak semifinal masih punya semangat yang luar biasa untuk bisa memaksimalkan dua laga tersisa agar bisa tetap menegakkan kepala ketika pulang ke tanah air. Ini menjadi sebuah ujian tentunya bagi anak-anak Garuda Asia untuk bisa membuktikan kualitas mereka sebelum turnamen ini berakhir. Free kick kali ini dimiliki oleh Indonesia yang mengenakan jersey berwarna merah-merah. Sebuah kesempatan tentunya untuk bisa langsung mencuri gol di menit-menit awal. Ada David Maulana di sana. 3 pemain dari Indonesia berada dalam kotak penalti dari Laos. Kesempatan tentunya untuk bisa langsung menggebrak di menit awal. David Maulana langsung saja. Ya, masih belum berbahaya tampaknya. Akurasinya masih tipis saja di sebelah kiri tiang gawang, penjaga gawang dari Laos tadi. Ya, kalau kita berbicara memang di awal-awal turnamen ada ekspektasi yang luar biasa, ada keinginan untuk kemudian para punggawa dari Garuda Asia ini menghadirkan sesuatu yang istimewa untuk timnas Indonesia. Apalagi mereka datang memang dengan gelar dari Vietnam. Tapi kemudian perjalanannya karena memang Indonesia berada di grup yang memang dari awal tidak ringan. Betul. Mereka harus bertarung dengan Australia, juara bertahan, kemudian harus bertarung dengan Thailand yang kita tahu menjadi pengoleksi gelar terbanyak. Dan di 2 pertandingan ini memang Indonesia kalah. Dan kemudian ketika menghadapi Myanmar yang di pertemuan di Vietnam kita bisa meraih kemenangan, ternyata juga kita gagal untuk meraih kemenangan. Tapi ini pertandingan melawan Laos, saya pikir kita masih punya kesempatan, masih punya peluang. Meskipun kalau dilihat dari sisi pertemuan terutama di turnamen di bawah usia 16 tahun sebelum turnamen ini, Indonesia baru sekali mencatatkan kemenangan yaitu di 2013. 3 pertemuan lainnya Indonesia harus mengakui keunggulan. Kemudian kita juga harus tahu bahwa peta peringkat sekarang mengalami perubahan, Bung Stu. Betul. Peta peringkat kita bukan lagi di atas Laos. Kita justru di bawah Laos, kita di bawah Kamboja, kita di bawah Thailand, Singapura, dan kita juga di bawah Filipina. Apalagi kalau kemudian kita bandingkan dengan Australia. Australia masuk 50 besar dunia. Kita hanya lebih baik dibandingkan dengan Timur Leste, saudara muda. Kemudian kita juga hanya lebih baik dibandingkan dengan Brunei Darussalam yang memang mereka tidak pernah serius dalam sepak bola. Jadi inilah peta yang harus diakui bahwa kondisinya sepak bola kita memang membutuhkan banyak pembenahan, dan saya pikir inilah kesempatan terbaik sebenarnya adalah para pemain muda. Jadi yang paling penting sebenarnya ketika mereka para pemain-pemain dari Garuda Asia ini pulang, sambutlah tetap dengan kebanggaan, berilah apresiasi karena bagaimanapun mereka sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena biasanya kecenderungan kita kalau menang dipuji, tapi kalau kemudian kalah sepertinya kurang mendapatkan apresiasi. Jadi ini adalah masa depan dari sepak bola Indonesia. Jadi penting untuk kemudian tetap memberikan apresiasi, tetap memberikan dukungan, karena siapa tahu dari 11 atau total 23 pemain ini mereka suatu saat akan menjadi bintang besar dan menjadi pahlawan untuk sepak bola Indonesia. Ya, saya sependapat dengan Anda, Bung Ma'ruf. Saya rasa ketika kita melihat bagaimana peta kekuatan dunia telah berubah, ini waktunya kita untuk segera bergegas dan menunjukkan bahwa kita telah berkembang dalam bukti-bukti di agenda internasional tentunya. Namun kita juga harus mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Garuda Asia terlepas dari kegagalan setelah menjalani 3 pertandingan yang sudah berlangsung. Karena kita masih punya agenda berikutnya. Betul. Di ajang kualifikasi AFC yang akan berlangsung di bulan September nanti ya, Bung Ma'ruf. Ya, dan kita akan bertemu juga dengan grup yang menurut saya juga relatif berat. Kita kembali bertemu dengan Laos, kita kembali bertemu dengan Thailand. Kemudian ya ada beberapa yang masih kita hitung peluang. Jadi yang paling penting adalah jangan kemudian menjustifikasi bahwa ini adalah generasi gagal para pemain kita, tapi banggalah, bangunlah semangat mereka karena tetap akan ada kelanjutan. September adalah waktu yang tidak pendek. Jadi ini juga perlu di kemudian tetap dipertahankan dan kemudian tinggal ditambal apa kekurangan yang harus dilakukan. Ya, kita akan menghuni grup G nantinya bersama dengan Thailand, Laos, Timor Leste dan Kepulauan Mariana. Dan ini menjadi salah satu kesempatan tuh bagi kita untuk mempelajari kekuatan Laos juga. Betul. Thailand kita sudah bertemu. Betul, karena yang akan tampil tentunya anak-anak yang akan bermain di level ini. Iya, karena itu kalau kemudian orang mengatakan kenapa ini para pemain under 16 di bawah 16 tahun, tapi kenapa mereka bermain di turnamen usia di bawah 15 tahun? Karena ini bagian dari kelanjutan. Di level Indonesia mungkin adalah usia di bawah 14 tahun, kemudian ketika bicara di level AFF maka usia 15 tahun, di level Asia maka bicaranya adalah di bawah usia 16 tahun.
Ya, tekanan kali ini datang dari Laos. Baik sekali tadi bagaimana cara dari Bagas Kava untuk langsung menghentikan aliran serangan yang dibangun oleh para pemain Laos. Harus berhati-hati, mereka masih terkurung pertahanan dari Indonesia. Ya, mudah tentunya bagi seorang Pualam Bahari untuk langsung menyergap bola dan mengamankan area pertahanannya. Ya, debut Pualam di di ajang AFF usia di bawah 15 tahun kali ini, karena sebelumnya dia hanya menghuni bangku cadangan. Kiper utama adalah Alus Ziki Fikri, kemudian ada juga Hafiz Fauzi Muzaki. Tapi kali ini Pualam mendapatkan kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, karena ini juga akan menjadi penilaian dari Coach Fahri Husaini, apakah kemudian dari 3 penjaga gawang ini tetap akan dipertahankan atau justru perlu dilakukan penyegaran. Karena gawang kita termasuk cukup banyak kebobolan. Menghadapi Australia kita kalah dengan skor telak, kemudian ketika menghadapi Thailand kita juga kebobolan 1 gol, ketika menghadapi Myanmar kita juga kebobolan 2 gol. Ya, total 10 gol kita sudah kemasukan dalam ajang AFF U15 Championship 2017 dari 3 laga yang sudah kita lakonin. Ini tentu menjadi sebuah sinyal bagi Fahri Husaini untuk segera melakukan evaluasi di area pertahanan maupun juga di bawah mister gawang. Kita saksikan kembali bagaimana Laos kali ini mulai merangkai serangan, mencoba mencari cara untuk bisa menembus barikade pertahanan dari Indonesia. Ada gangguan di sana dari para pemain kita. David Maulana lakukan pressing, dia tidak ingin membiarkan para pemain Laos untuk bisa menciptakan ruang. Terbukti berhasil, sehingga keluar tentunya bola meninggalkan area pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ya, ketika kita melihat nama susunan pemain yang diturunkan oleh Fahri Husaini, ia jelas membuktikan apa yang diucapkan kepada media bahwa ia akan melakukan rotasi, memberikan kesempatan bagi pemain-pemain yang belum tampil untuk bisa mendapatkan pengalaman di ajang ini, Bu Mar. Iya, karena bagaimanapun untuk tampil di event internasional jelas menjadi sebuah kebanggaan. Mereka sudah berangkat, mereka sudah menjalani seleksi. Jadi wajar kalau kemudian mereka diberikan kesempatan untuk terus bertarung dan kemudian menjajal bagaimana situasi, bagaimana energi, bagaimana kemudian pressure yang harus dihadapi ketika tampil di turnamen selevel Asia Tenggara ini. Ya, Randy Juliansa bertindak sebagai kapten kali ini, menggantikan posisi dari Brilliant Aldama yang tidak dimasukkan dalam starting 11. Oh, sebuah tekanan kali coba dilakukan oleh Laos, mulai menusuk kotak penalti. Baik sekali tadi bagaimana upaya dari Bagas Kava menghentikan aliran serangan dan memutus tekanan yang coba diciptakan oleh para pemain Laos. Gerakan yang sangat baik kali ini coba dilakukan. Indonesia mencoba melancarkan sebuah serangan balas. Oh, Amiruddin Bagus Kavi mencoba mengolah bola dengan kakinya, penetrasi, ia memasuki kotak penalti, mencari rekan-rekannya di sana. Gagal upaya dari Bagus Kavi, pemain yang mencetak hat-trick ketika berhadapan dengan Australia. Betul, pemain mencetak 3 gol, kemudian dia juga menjadi pemain terbaik di pertandingan tersebut meskipun Indonesia kalah dengan skor telak. Dan Bagus mau mengaku bahwa meskipun mencetak 3 gol, tapi tetap ada rasa sedih yang luar biasa. Ya, luar biasa memang penampilan dari seorang Bagus Kavi di ajang pertandingan ketika berhadapan dengan Australia. Ketika ia mendapatkan tempat sebagai striker utama menggantikan posisi Randy Juliansa, ia mengejutkan kita dengan 2 gol cepat yang ia cetak ke gawang dari Australia. Betul. Ini memang membuktikan bahwa ia punya kualitas untuk bersaing dengan Randy Juliansa. Dan menarik nih untuk melihat bagaimana kedua pemain yang bisa menjadi goal getter ini berduet di lini depan kali ini diturunkan oleh Fahri Husaini. Iya, kalau kemudian kita melihat posisinya mungkin agak sedikit berbeda. Randy agak turun ke bawah, sementara Bagus Amiruddin yang berada di depan. Mungkin diharapkan bahwa Randy kemudian mengisi posisi dari kapten tim memang yang tidak diturunkan. Nomor punggung 8 Brilliant kali ini tidak turun, sehingga kemudian diharapkan disitulah Randy bisa mengisi posisi dari seorang Brilliant. Gagal, baru saja kita saksikan lemparan ke dalam yang ditujukan kepada David Maulana. Cukup krusial memang peran pemain ini di sektor tengah dari Indonesia. Baik sekali dalam menjaga keseimbangan dan selalu mendapatkan tempat di starting 11 oleh Fahri Husaini. Pemain yang tidak tersentuh di posisi starting 11 untuk Fahri Husaini. Tendangan penjuru dimiliki oleh Indonesia. Sebuah momentum untuk bisa menekan dan mencuri gol tentunya dimiliki oleh Garuda Asia. Sudah dilakukan, mencoba mencari rekannya. Oh, Ahmad Rosadi tadi mencoba menanduk bola dengan kepalanya, namun sayang masih belum bisa menemui sasaran. Ya, baik sekali tadi, begitu cepat, sebuah skema yang baik dari situasi set piece untuk bisa mengancam gawang dari Tale Tavan. Setidaknya kita sudah memberikan gebrakan dan memberikan sinyal kepada para pemain Laos. Karena kalau kita catat, sang pelatih Coach Kanlaya Sin Somphang sebelum turnamen ini dimulai mengatakan bahwa ia menyadari ia bergabung dalam tim yang berat karena ada
Thailand dan juga Australia. Betul. Dia harus sadar bahwa kita juga punya kekuatan untuk bisa menekan mereka, Bung Maru. Ya, hanya kalau kemudian kita lihat dari sisi pot ketika pengundian, maka Laos sebenarnya posisi potnya lebih bagus karena dia menempati pot ketiga bersama dengan Malaysia. Sementara kita berada di pot 6. Jadi kalau kita menghitung kebiasaan bahwa ketika bicara pot, biasanya dari sisi peringkat. Ya. Apalagi kita memang absen di 2000 di tahun sebelumnya, dan itu yang berpengaruh besar pada posisi kita. Kita tidak menempati posisi unggulan sama sekali, bahkan kita tidak menempati ranking ketika pengambilan undian, dan ini yang menempatkan posisi Indonesia seperti berada di grup neraka karena harus bersaing dengan tim-tim yang secara tradisional mereka memiliki kekuatan yang cukup bagus. Ya, dan memang kita sudah bisa melihat bagaimana bukti bahwa Indonesia berada di grup neraka ketika kita melihat kejadian atau situasi yang ada di grup B. Vietnam dan juga Malaysia sudah memastikan lolos, bahkan ketika sudah melakukan 3 pertandingan mereka menang mulus dengan 3 kemenangan beruntun. Ya, dan ini memang menjadi salah satu indikasi bahwa beberapa negara termasuk Malaysia yang di level senior yang mengalami penurunan, ternyata di level junior mereka mencoba untuk mulai membangun kekuatan, membangun pondasi tim, dan setidaknya sudah mulai terlihat gambarannya. Bagus Kavi kali ini shooting langsung. Mencoba dia untuk bisa memberikan teror bagi pertahanan dari Laos. Sebuah keputusan tadi dari Bagus Kavi, mencoba memaksimalkan kecepatan yang ia miliki dan mengambil intuisi untuk langsung melepaskan tendangan, namun sayang memang masih belum bisa dikonversikan menjadi sebuah gol. Laos kembali membangun sebuah skema serangan kali ini menuju pertahanan dari Indonesia, memanfaatkan sektor kiri. Ya, cermat tadi Liba Valentino untuk bisa menghentikan ataupun memutus aliran bola. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Cepat saja Kartika Vedayanto kembali kepada posisinya setelah sempat hilang saat digantikan saat bermain imbang menghadapi Myanmar 2-2. Kali ini ia mendapatkan kepercayaan kembali untuk bisa menjalankan perannya sebagai seorang gelandang bertahan. Tentu ia ingin membuktikan bahwa ia punya kualitas untuk bisa bersaing dengan rekan-rekannya di tim nasional Indonesia U15. Tendangan bebas dimiliki oleh Laos kali ini. Kamsava sudah bersiap-siap di situ untuk membangun peluang untuk teman-temannya yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Indonesia. Harus waspada para pemain kita untuk mengantisipasi tekanan yang coba diciptakan oleh para pemain Laos. Kamsava sudah dilakukan, langsung mencari jatuh pertahanan. Kecolongan gol, sebuah gol yang berkelas tadi kita saksikan dari pemain Laos, Kamsava Loantama. Ini memang cukup mengejutkan dan membuat Laos memimpin 1-0 atas Indonesia. Iya, ada sebuah pertanyaan, apakah memang posisi dari penjaga gawang Pualam yang terlalu maju ke depan, atau memang tendangan yang sangat bagus yang ditunjukkan oleh Kamsava sehingga kemudian dia bisa melesakkan bola langsung dari tendangan bebas. Sebuah kejutan di awal laga karena Indonesia sebenarnya sempat menekan, Indonesia punya peluang, tapi kemudian kembali ada sebuah kesalahan, ada koordinasi yang kurang baik sehingga bola langsung meluncur ke dalam gawang. Ya, cukup mengagetkan tentunya bagi seorang Pualam Bahari tadi ketika Kamsava Loantama mengeksekusi tendangan bebas dan langsung mengarahkannya ke dalam gawangnya. Tapi setidaknya ini menjadi sebuah pelajaran bahwa kita memang harus berhati-hati dalam situasi tendangan bebas. Cukup membuat kita terheran tadi melihat bagaimana anak berusia 15 tahun bisa menciptakan sebuah tendangan bebas dengan begitu indahnya tadi. Betul, dan sangat terukur, sangat terarah, bola sepertinya menukik ke dalam ketika sudah mendekati gawang. Luar biasa. Ini yang harus dicermati tentunya dari penampilan tim Laos, karena kita harus ingat bahkan Thailand pun sulit sekali untuk menang dari Laos. Sepak pojok untuk Indonesia, kesempatan untuk mengejar ketertinggalan kali ini dimiliki oleh Garuda Asia. Mampukah dimaksimalkan dengan baik? Randy sudah ada di sana, Kartika juga di dalam kotak penalti sudah dilakukan. Melut kali ini di mulut gawang, dapat dihalau oleh pemain bertahan dari Laos. Tidak ingin mengambil resiko mereka mencuri bola kali ini. Kesempatan serangan balik coba dilakukan oleh para pemain Laos, harus berhati-hati. Mengadu kecepatan di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ya, baik sekali keputusan untuk langsung menjauhkan bola tentunya oleh Made Arya. Ya, cukup serius tampaknya sehingga membuat ia harus terjatuh. 1-0, Laos masih memimpin atas Indonesia. Pasukan Fahri Husa ini jelas harus segera bereaksi jika ingin bisa menyamakan kedudukan ataupun membalikan situasi. Karena terlepas dari apapun hasilnya ya, ketika peluit panjang nanti dibunyikan, kita harus membuktikan tim ini telah berkembang jauh, dan tentunya kita juga harus menguji mentalitas kita
bukan hanya di sekedar di event invitation, tapi juga di turnamen sesungguhnya. Iya, dan ini juga memberikan sebuah indikasi bagaimana sebenarnya dalam penyusunan program pelatihan. Jangan sampai kemudian justru menghadapi turnamen yang sebenarnya justru kita mengalami anti klimaks sehingga penurunan performa terlihat betul. Yang paling penting adalah semua pelatih harus tahu betul tahapan-tahapannya, kapan pemain harus mulai dalam kondisi menjelang peak performance, kemudian kapan pemain harus sudah dalam kondisi peak performance, sehingga ketika mereka tampil di turnamen yang diharapkan, di target yang sebenarnya mereka bisa tampil dengan kondisi terbaik. Jangan kemudian di sebuah turnamen pengantar sebelum tampil di sebuah event yang sebenarnya justru kita sudah dalam kondisi performa terbaik, sehingga ketika tampil di turnamen yang sesungguhnya kita mengalami penurunan. Ya, kita saksikan bagaimana Made Arya benar-benar kesulitan, dan Reza Fauzan tadi sudah tampak melakukan pemanasan. Tampaknya sudah akan menjadi pilihan untuk bisa menggantikan seorang Made Arya apabila tidak bisa melanjutkan jalanan pertandingan. Kalau kita saksikan memang sektor kiri pertahanan dari Indonesia telah cukup menjadi kelemahan yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Laos. Ya, Laos kembali mencoba mengendalikan jalannya pertandingan, memainkan umpan-umpan pendek mereka. Ada gangguan di sana, berpindah penguasaan bola, sebuah serangan balasan kali coba dilakukan. Randy Juliansyah lepaskan sebuah umpan terobosan. Amiruddin bagus tadi yang dituju, namun bola terlalu deras. Sulit tentunya bagi seorang Bagus Kavi untuk bisa menjangkaunya. Yang jatuh ke dalam dekapan dari Tanita Van Lap Nongseng. Cerdas Bagas Kava melakukan intercept dan merebut bola. Oh, kurang cermat Altaf Indi. Pemain berpostur tubuh kecil ini sempat mendapatkan kepercayaan di pertandingan perdana menjadi starter, namun memang ketika ia tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya, ia harus diganti. Ya, cukup serius tampaknya Bung Maruf cedera yang dialami oleh Imade, sehingga harus benar-benar ditandu keluar lapangan. Tekanan kali datang dari Laos, berbahaya. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Menusuk tadi mereka. Potalang, Tong Sanit memasuki kotak penalti dari Indonesia. Reza Fauzan sudah dimasukkan. Sangat disayangkan memang dalam debutnya Imade Dwi Arya harus kehilangan kesempatan ketika harus ditandu keluar lapangan. Iya, dan kita berharap sebenarnya ini bukan cedera yang serius, tapi hanya sekilas harus diakui bahwa dengan ditandu kemudian sepatunya dilepas mungkin memang ada sesuatu yang tidak beres di ankle-nya. Cuman tadi ada pergantian pemain juga, Muhammad Reza Fauzan masuk. Dan ini kita berharap kemudian bisa menambal kelemahan di sisi kiri pertahanan dari Indonesia yang tadi beberapa di awal-awal benar-benar dieksploitasi, karena posisi dari Imade memang sepertinya tidak terlalu kuat untuk bisa mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh kubu Laos. David Maulana tadi gagal ya ketika mencoba memenangkan bola untuk Indonesia. Beruntung bola masih mengarah ke penjaga gawang Pualam Bahari. Reza Fauzan sentuhan pertamanya di dalam lapangan. Oh, salah umpan dia. Kurang cermat. Baik sekali kali ini Randy Juliansyah yang dituju. Sulit bagi Randy untuk terlepas dari dua pemain Laos tadi, termasuk sampai cetak gol, Kamsafa. Ya, Randy adalah pemain yang paling banyak disebut dan kemudian paling banyak menjadi perbincangan karena performa yang menarik ketika tampil di turnamen Vietnam. Dia menjadi top skor. Tapi kemudian sayangnya sejauh ini penampilan dia di AFF usia di bawah 15 tahun belum sepenuhnya menjanjikan, bahkan pamornya sempat tenggelam dengan apa yang ditunjukkan oleh Amiruddin Bagus. Amiruddin Bagus di pertandingan awal memang tidak menjadi starter, tapi pertandingan menghadapi Thailand masuk sebagai pemain pengganti. Dia justru tampil bagus, memberikan warna, memberikan gairah, meskipun akhirnya kita kalah. Dan di pertandingan menghadapi Australia dia dipercaya menjadi starter, sementara Randy kemudian harus menempati bangku cadangan. Amiruddin tampil bagus dan dia mencetak 3 gol. Hanya memang sayang kekuatan dari Australia memang lebih superior dibandingkan kita. Kalau kita bicara gol 7-3 sebenarnya juga bukan skor yang baru atau telak yang baru untuk pertandingan Indonesia menghadapi Australia, karena Indonesia juga pernah dikalahkan Australia dengan skor telak 6-0 di ajang yang sama. Altaf Indi baik sekali ya berikan umpan tadi kepada Bagus Kavi, namun sayang sulit tadi bagi Bagus untuk bisa terlepas dari penjagaan dua pemain Laos. Ya, ketika Anda bicara mengenai Australia, tentunya memang tim ini selalu merepotkan kita. Bahkan di level ini, kalau kita ingat kembali di tahun 2013 ketika kita berhasil meraih posisi menjadi runner up, kita sempat bertemu dengan Australia di babak semifinal. Betul. Sebelum akhirnya kita bisa menang melalui drama adu penalti 2-2. Setelah hasil di jalannya waktu normal, ini menunjukkan bahwa memang Australia menjadi salah satu kekuatan yang ditakuti di level Asia Tenggara.
Sebenarnya salah satu alasan ketika Australia memutuskan untuk bergabung dengan AFF adalah lebih karena bagaimana turnamen kelompok usia di AFF yang memang lebih banyak bergerak dibandingkan dengan zona Oceania yang sebelumnya mereka berada. Memang sempat menjadi perbincangan kenapa Australia memutuskan pindah ke AFF. Bukan hanya persoalan slot, oke lah slot Piala Dunia, tapi yang paling penting sebenarnya adalah mereka ingin ambil bagian dalam turnamen junior. Rifki Dwi kali ini gagal ya ketika mencoba menjadi kreator, Bung Maruf, dari sektor kanan pertahanan dari Laos. Oh, masih mencoba mengancam tadi. Kita saksikan upaya dari Liba Valentino. Ya, kita menyaksikan bagaimana kali ini anak-anak muda ini mencoba memanfaatkan sektor sayap, mengandalkan kecepatan mereka untuk bisa melaju dan merusak pertahanan dari Laos. Ya, water break tentunya diberikan kali ini untuk laga antara Indonesia berhadapan dengan Laos. Tertinggal 0-1 melalui gol yang dicetak oleh Kamsafar Lawantama dari Laos. Harus segera berbenah tentunya tim asuhan Fahri Husaini. Ketika kita ingat kembali bagaimana perjalanan dari Indonesia, tentunya kita juga harus mengingat pertemuan terakhir mereka ketika berhadapan dengan Laos di kompetisi yang sama terjadi di tahun 2013. Saat itu di penyisian grup kita begitu perkasa, menang 4-0 saat itu dari Laos melalui gol dari Rianto, Gatot, Dimas dan juga Habel. Artinya memang sebenarnya tim kita cukup ditakuti oleh Laos. Tapi fakta bahwa dalam beberapa tahun belakangan ketika kita absen di tahun 2015 dan menarik diri di tahun 2016, Laos telah berkembang cukup pesat nampaknya, Bu Maruf. Iya, artinya memang ketika kita mengalami stagnan kemudian Laos berkembang, ini juga menjadi salah satu catatan yang harus segera dikejar dan kemudian segera diperbaiki oleh Federasi Sepak Bola Indonesia dengan semua organ yang dimiliki, termasuk juga klub berperan bagaimana klub memperhatikan pembinaan di usia dini di level junior. Saya pikir itu juga sangat penting untuk bisa menopang kelanjutan dan sinergitas dengan timnas Indonesia. Dan menarik juga memang butuh program-program terobosan barangkali seperti apa yang dilakukan oleh Thailand ketika mereka memutuskan menyewa pihak ketiga untuk mengelola timnas level junior mereka dari usia 14 sampai kemudian usia 21 tahun. Mereka yang membuat program, mereka yang mengelola sebuah kegiatan yang dibangun dengan tujuannya adalah supaya ketika di level senior para pemain ini sudah tahu bagaimana cara bermain dengan baik, bagaimana cara visi bermain sepak bola modern, tentu yang paling dibutuhkan oleh sepak bola kita. Ya, dan terbukti memang berhasil apa yang dilakukan oleh Thailand bersama dengan sang pelatih Salvador Garcia. Karena kita tahu bahwa saat ini Thailand berada di puncak klasemen dengan catatan 3 kemenangan, mereka belum terkalahkan. Ini menunjukkan bahwa ada kualitas yang berbeda dari tim nasional Thailand U15. Walaupun kita memang cukup merepotkan permainan mereka sehingga mereka sulit sekali meraih kemenangan atas kita. Betul. Tekanan kali ini datang dari Laos. Ya, masih belum mengancam tentunya ketika ada Ahmad Rosadi di sana bertugas dengan baik ya, menjaga areanya untuk bisa menghentikan laju serangan yang coba diciptakan oleh Choni Wenpaset. Pemain yang memang harus diwaspadai dari Laos mengingat dia sudah mengemas 2 gol saat berhadapan dengan Thailand 1 gol, kemudian juga mencetak gol lagi lainnya ketika berhadapan dengan Singapura. Penguasaan bola untuk Indonesia, Ahmad Rosadi. Kita saksikan pemirsa Global TV di mana kali ini para pemain Garuda Asia mencoba membangun rangkaian serangan dari lini belakang. Kartika Vedayanto tadi. High pressing yang dilakukan oleh para pemain Laos cukup berhasil. Ahmad Rosadi jauhkan bola ke depan. Ada Bagus Kavi di sana. Dorong ke sektor kanan pertahanan dari Laos. Terlepas. Oh! Sebuah momentum tadi yang dimiliki oleh Rifki Dwi melihat celah di sana ketika seorang Tanetavan bergerak maju, namun sayang akurasinya masih melebar di sebelah kiri tiang gawang. Iya, ini adalah peluang yang sangat baik yang dimiliki oleh Rifki. Dia berlari melewati 3 pemain belakang dari Laos, tapi kemudian tendangannya sayang melebar. Mungkin harusnya Rifki agak lebih berani untuk membawa bola terlebih dahulu, lebih mendekati tiang gawang, dan disitulah dia bisa melesakan bola sehingga tendangannya menjadi lebih akurat. Ya, terlihat masih ada keraguan dari seorang Rifki Dwi yang menjalankan peran yang biasanya diisi oleh Andre Octaviansa. Kalau memang tadi dia bisa mengambil pilihan lain seperti yang Anda katakan, Bung Maruf, mungkin ceritanya akan berbeda ketika ia mencoba mengambil sedikit lebih lama waktunya. Betul. Masuk ke dalam kotak penalti. Lempar ke dalam untuk Laos. Kembali arah serangan menuju pertahanan dari Indonesia. Bagas Kava, baik sekali dia dalam menghalau bola. Keputusan yang cepat dilakukan. Randy Juliansyah kali ini mencoba menciptakan ruang bagi rekannya. David Maulana yang dituju, namun salah tadi umpannya. Sebuah serangan coba dilancarkan oleh pemain Laos. Ahmad Rosadi bersama dengan Reza Fauzan bertugas dengan baik.
untuk bisa langsung memutus aliran serangan yang berulang kali dilakukan oleh para pemain Laos. Ya, kehilangan kesentuhannya Reza Fauzan saat berhadapan dengan Australia. Terlepas dari performa apik yang ia tunjukkan ketika kita menahan imbang Myanmar dan kalah dari Thailand, ya seperti sedikit bingung ketika berhadapan dengan Australia. Walaupun memang kita harus akui Australia bermain di level yang berbeda. Betul. Sebenarnya mereka bermain simple, mereka bermain dengan sangat tenang, mereka tahu mengalirkan bola dengan baik, kemudian positioning dengan baik, penempatan bola, dan tahu betul apa sisi mana yang harus dieksploitasi dari Indonesia. Dan kebetulan memang ketika itu di pertandingan ketika menghadapi Australia, maka sisi kiri pertahanan Indonesia yang benar-benar dieksploitasi, kemudian lini tengah Indonesia juga tidak bekerja dengan baik. Kartika Fedianto, Rosadi tadi dorong bola kepada Bagus Kavi, Randy Juliansyah ada di sana. Kerjasama yang baik. Bagus Kavi terlepas masuk ke dalam kotak penalti dan syuting. Gagal tadi untuk mencuri gol bagi Indonesia. Kesempatan yang sangat baik, sebuah skema yang brilian yang dibangun oleh para pemain dari Garuda Asia. Iya, yang paling menarik adalah bagaimana peran dari Randy Juliansyah yang dengan sangat baik dia menyodorkan bola di sana, tapi kemudian sayang eksekusi yang tidak maksimal tadi, yang harusnya tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Ya, terbuang sebuah momentum emas sebenarnya yang dimiliki oleh Indonesia, namun belum menyerah mereka. Randy Juliansyah dikepung oleh dua pemain Laos, sulit bagi ia untuk bisa terlepas dari kawalan para pemain Laos di sana. Pindah penguasaan bola kali ini untuk Laos. Kalau dari pengamatan Anda sendiri, Bung Maruf, Anda melihat apakah memang Fahri Husaini masih mencari-cari posisi yang ideal untuk anak asuhnya, apakah ia sudah menemukan tempat yang tepat untuk anak asuh yang ia bawa? Kalau kita melihat dari sisi komposisi yang dia turunkan baik di uji coba atau kemudian di turnamen di Vietnam, sebenarnya gambaran kerangka tim dari seorang Fahri Husaini sudah terlihat. Hampir ada 6, 7 sampai 8 pemain yang hampir tidak tergantikan dari posisi-posisi yang biasa dimainkan. Kalau kemudian kita melihat ada perubahan posisi, misalnya Randy yang di pertandingan kali ini agak turun ke belakang di belakang striker, saya pikir bagian dari inovasi yang coba dilakukan oleh Fahri. Kemudian Fahri juga mengatakan dia ingin memiliki pemain yang tidak hanya bisa tampil di satu posisi, tapi kalau bisa 2 atau bahkan 3 posisi. Jadi ketika satu posisi misalnya ada seorang pemain inti yang tidak bisa main, maka ada semua pemain hampir bisa menggantikan posisi yang ditinggalkan. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Randy sebenarnya cukup bagus ketika dia berada di belakang striker, dia bisa mengalirkan bola, dia bisa menyodorkan bola dan beberapa kali menciptakan peluang untuk rekan-rekannya. Ya, dengan kata lain PR-nya sebenarnya sudah tidak banyak. Mereka ataupun Fahri Husaini juga sudah mulai menemukan kerangka tim dengan baik seperti yang Anda katakan. Artinya mungkin tinggal menambal beberapa kesalahan yang masih dilakukan oleh para pemain dari Indonesia sendiri. Ketika kita bicara mengenai laga menghadapi Australia, Fahri Husaini juga mengatakan bahwa timnya, para pemain di lini depan bekerja dengan baik, namun tidak diimbangi oleh para pemain di lini bertahan yang kurang maksimal dalam menjaga pertahanannya. Iya, karena kalau kita bicara misalnya produktivitas, kita kan cukup produktif dengan 5 gol yang dilesakan, hampir sama dengan Thailand yang juga mencetak gol. Thailand berada di puncak klasemen. Hanya catatan kemudian adalah di barisan belakang karena kita menjadi bulan-bulanan ketika menghadapi Australia. Tapi ini adalah dibutuhkan sebuah evaluasi. Kalau kemudian banyak bola yang bersarang ke gawang, jangan kemudian langsung menjustifikasi bahwa pertahanan kita jelek, kiper kita tidak maksimal. Tapi bagaimana sepak bola adalah olahraga tim, bagaimana lini tengah juga bisa membantu ketika kehilangan bola, atau bagaimana kemudian lini tengah tidak mudah kehilangan bola ketika mereka mendapatkan kesempatan. Itu juga harus bagian yang dievaluasi. Betul. Ya, setidaknya masih ada 2 laga tersisa bagi para pemain kita untuk bisa belajar lebih baik lagi, untuk bisa mengevaluasi kesalahan-kesalahan seperti apa yang mereka lakukan di 3 laga yang sudah berlangsung. Lempar ke dalam untuk Laos sudah dilakukan. Baik sekali tadi, clearance yang David Maulana. Mobilitas yang luar biasa diperlihatkan oleh pemain bernomor punggung 7 ini. Ya, rajin sekali dalam bermain untuk membantu serangan di depan dan juga turun ke belakang untuk membantu rekan-rekannya mengawal pertahanan dari Indonesia. Laos masih mencoba mengancam mereka dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Gagal upayanya, antisipasi yang baik, namun kehilangan penguasaan bola. Laos kembali menekan. Baik, Kartika Fedianto langsung mencoba mencari rekannya di depan. Bagus Kavi dituju memanfaatkan kecepatannya. Kehilangan sebuah kesempatan tadi. Ya, cepat sekali Amiruddin Bagus Kavi ini. Ini adalah salah satu poin lebih yang dimiliki oleh pemain bernomor punggung 20 ini, Bu Maruf. Iya, dengan postur yang cukup tinggi juga, dengan kecepatan yang dimiliki, mungkin agak sedikit mengingatkan orang pada Muklis Hadini yang juga tampil fenomenal ketika bersama dengan timnas U19.
Kemudian kita berharap dia juga karirnya bisa lebih lancar, bisa lebih bagus lagi. Tentu dia harus mendapatkan klub yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, kemudian sesuai dengan bagaimana dia bisa berkembang dengan lebih baik. Ya, saya rasa panggung tim nasional Indonesia U15 juga menjadi sebuah etalase bagi anak-anak muda ini untuk bisa melanjutkan karirnya di klub-klub profesional yang ada di Indonesia tentunya. Betul. Karena kita tahu bahwa dengan hadirnya pertandingan-pertandingan di event internasional di level usia seperti ini ditayangkan oleh TV nasional, mereka mendapat kesempatan untuk dilirik oleh sejumlah klub yang berada di tanah air. Betul, dan saya pikir memang ini menjadi sebuah etalase untuk para timnas di bawah 15 tahun dan di bawah 16 tahun, bagaimana kemudian mereka bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sebenarnya kalau bicara di level ini kan bukan persoalan kalah menang, tapi bagaimana mereka kemudian bisa menikmati pertandingan, mereka bisa menunjukkan bagaimana cara bermain dengan baik, bagaimana cara fair play, bagaimana kemudian menghargai lawan, bagaimana cara memanfaatkan peluang. Itu jauh lebih penting dibandingkan dengan yang persoalan skor akhir atau kemudian kalah menang. Dan itu yang menurut saya harus mulai dibudayakan di sepak bola kita ketika di level junior, ya berikan kesempatan mereka untuk bisa berkembang. Jangan kemudian sebelum berkembang sudah dianggap bahwa ini tidak berhasil, ini gagal, ini kemudian harus perlu dirombak total. Tapi carilah apa kekurangannya, kemudian tambahlah di situ kekurangannya. Ya, kita kembali menyaksikan apa yang terjadi di atas lapangan. Tendangan bebas dimiliki oleh Laos, berbahaya Kamsafa. Oh, mencoba langsung dia, mencoba untuk mengulangi peruntungan yang sudah ia lakukan sebelumnya tampaknya. Betul, hanya posisi memang agak berbeda tadi karena dia harus menggunakan kaki kiri sehingga bolanya datar. Kamsafa pemain yang tidak terlalu banyak bergerak, tidak terlalu banyak terlihat, tapi begitu mendapatkan kesempatan set piece, maka itu harus diwaspadai. Bagus Kavi, Randy Juliansa mulai merengsek masuk ke dalam pertahanan Laos. Ada Altaf Indi di sana, menusuk ke dalam kotak penalti. Randy, oh, Altaf Indi, oh masuk. Gol penyama kedudukan dari nomor punggung 10 Altaf Indi membuat Indonesia sejajar dengan Laos 1-1. Ya, kita lihat bagaimana prosesnya, kita lihat bagaimana kerjasamanya. Diawali dari pergerakan yang dilakukan oleh Randy, ada bola real di sana, ada bola yang bergerak bebas, ada pantulan, dan disitulah sekali dimanfaatkan oleh nomor punggung 10 Indi Alfarizi Al-Rizki yang tampil dengan sangat baik mengeksekusi bola di depan gawang. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang pemirsa Global TV bagaimana proses gol yang diciptakan oleh Garuda Asia. Randy Juliansa di sana benar-benar tahu bagaimana cara memberikan teror bagi pertahanan Laos sebelum akhirnya Altaf Indi berdiri bebas untuk menyambut bola dan menaklukkan Tani Tavan Lapnong Seng. Dan ini tentunya menjadi sebuah gol penyemangat bagi Garuda Asia untuk bisa kembali membalikkan situasi. Saya pikir ini adalah kesempatan terbaik untuk bisa memulihkan mental, untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri, untuk kemudian menunjukkan bahwa ini adalah tim yang memang potensial. Dan kita melihat kembali penempatan posisi Randy yang agak turun ke belakang justru memberikan dia ruang yang lebih leluasa bergerak, menghindarkan dia dari tempelan para pemain belakang, dan itu membuat dia bisa sangat bagus dalam mengalirkan bola. 1-1 saat ini. Kedudukan di Chon Buri Campus Stadium 1 dalam laga keempat dari ajang AFF U15 Championship 2017 yang dilakoni oleh Indonesia U15. Tekanan kembali datang dari Laos, memanfaatkan sektor kiri pertahanan Indonesia, menusuk ke dalam kotak penalti. Keputusan yang brilian tadi dilakukan oleh Bagas Kava. Tidak ingin mengambil resiko tampaknya, yang langsung menjauhkan bola dari kotak penalti Indonesia. Namun sayang tadi visinya untuk melakukan clearance tidak sempurna sehingga dapat diganggu kembali oleh pemain Laos. Kita saksikan kembali bagaimana sebuah percobaan dari para pemain Laos untuk bisa memutus aliran yang dibangun oleh Rifki Dwi. Ya, dan paling penting adalah para pemain Indonesia harus bisa menjaga fokus mereka, harus menjaga konsentrasi mereka, karena di dua pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Myanmar kita juga sudah unggul terlebih dahulu, tapi kemudian skor akhirnya harus sama 2-2. Kemudian ketika menghadapi Australia kita juga unggul dengan skor 2-0, tapi kemudian endingnya semua tahu kita agak sedikit kecewa karena skornya begitu telak. Sekarang dengan skor 1-1 seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah menjaga fokus, menjaga konsentrasi. Para pemain belakang, pemain tengah tetap harus bisa menjaga keseimbangan di dalam tim. Ya, 1-1 kedudukan saat ini antara Indonesia berhadapan dengan Laos memasuki menit ke-33. Setidaknya kita sudah menyaksikan bagaimana Indonesia bereaksi dengan cepat untuk bisa mengatasi tekanan yang diciptakan oleh para pemain Laos. Kesempatan kali ini, oh! Harus waspada. Choni tadi, nomor punggung 25 dari Laos, pemain yang memang harus diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan dari Indonesia. Ya,
Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang bagaimana ia menyambut bola yang hilang dari rekannya dengan tendangan flashing. Beruntung kita, akurasinya masih terlalu lemah. Iya, bola-bola liar yang menurut saya harus diwaspadai dan tidak boleh dibiarkan ketika berada di daerah pertahanan dari Indonesia. Karena beberapa kali kita melihat mereka punya sniper yang berbahaya. Nomor punggung 7 kita tahu bagaimana tadi tendangan bebasnya sangat baik, sangat akurat. Ya, setidaknya kita sudah melihat Bung Maruf ada varian yang berbeda yang diperlihatkan oleh para pemain dari Indonesia U15 ketika mereka menemui jalan buntu, menyerang dengan mengandalkan sektor sayap. Mereka mencoba bermain direct play, melepaskan sebuah umpan jauh lambung, mencoba mencari Bagus Kavi. Setidaknya ada sesuatu yang berbeda dan kita sedang menuju perkembangan yang lebih baik tentunya. Ya, dan kita berharapan ini terus berkembang, lebih banyak variasi serangan, tidak hanya bertumbuh pada misalnya dengan sisi serangan dari sisi sayap atau kemudian hanya mengandalkan satu target man, tapi bagaimana semua pemain bergerak, semua pemain membuka ruang, menciptakan peluang dan tentu saja dalam mengeksekusi peluang. Ya, kita saksikan kembali tadi bagaimana Rifki Dwi terlebih dahulu terjebak dalam perangkap offside. Terlalu bernafsu dia tadi untuk menyambut umpan dari rekannya. Penguasaan bola tentunya untuk Indonesia. Walam Bahari mencoba mencari Altaf Indi di sana. Gagal tadi untuk sampai ke kaki dari Altaf Indi ketika ia mencoba menerimanya dengan kepalanya. Lempar ke dalam. Bagas Kava cepat saja. Kartika Vedayanto mencoba melebar, berpindah sisi kali ini. Arus serangan yang coba diciptakan oleh para pemain dari Indonesia. David Maulana, Kartika Vedayanto. Oh, mencoba melepaskan sebuah visi kepada Bagus Kavi. Terobosan tadi, mencoba mencari Altaf Indi. Sayang, gagal sampai ke kaki dari pemain bernomor 10 ini. Berpindah penguasaan bola untuk Laos. Sebuah ombak serangan yang kali ini diarahkan menuju pertahanan dari Indonesia. Dilakukan oleh para pemain Laos. Choni tidak terburu-buru mereka, menunggu momentum yang tepat dengan mengatur tempo permainan. Ya, kurang cermat tadi, salah koordinasi, sehingga tentunya menghasilkan lempar ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan. David Maulana, sedikit kesulitan tampaknya David Maulana ketika mencoba menerima bola karena mendapatkan penjagaan yang ketat oleh pemain Laos. Ya, dan David juga memang dikhususkan untuk bagaimana dia bisa membantu pertahanan mengantisipasi serangan balik yang dilakukan oleh Laos. Sementara murni bagaimana pergerakan atau alur bola dari para pemain Indonesia diserahkan kepada seorang Randy Juliansa. Dia yang mengalirkan bola, dia yang mendistribusikan bola. Dia adalah pemain yang paling bebas di lini tengah dari timnas Indonesia. Ya, posisi sebagai second striker tepat berada di belakang Bagus Amiruddin. Ini mungkin yang diharapkan oleh Coach Fahri Husaini dalam peran yang coba dijalankan oleh Randy Juliansa dalam pertandingan sore hari ini. Mengingat bagaimana ia memang masih mengejar gol perdananya di ajang AFF U15 Championship. Betul. Lemparan ke dalam untuk pemain Laos kali ini. Harus lebih waspada para pemain kita untuk mengantisipasi bagaimana cara mereka melancarkan serangan. Oh, pergerakan yang sangat baik tadi sebenarnya untuk mencuri bola. Ya, beruntung Ahmad Rosadi terjatuh tadi sehingga kembali memberikan penguasaan bola untuk Indonesia. Reza Fauzan melebar. Bagas Kava mulai mencoba mencari ruang bagi rekannya. Lepaskan umpan kepada saudaranya di sana. Ada Bagus Kavi. Ya, kakak beradik bermain bersama di atas lapangan dan mencoba melakukan kolaborasi untuk bisa mencetak gol. Baru saja kita saksikan. Ya, sebuah umpan yang bagus sebenarnya, hanya kontrolnya yang tadi tidak akurat sehingga bola berhasil diamankan oleh penjaga gawang dari Laos. Tendangan gawang cepat dilakukan oleh Tani Tavan tadi. Reza Fauzan menghadang di sana untuk memutus serangan dari Laos. Altaf Indi. Counter attack kali ini coba dilakukan oleh para pemain kita. Randy Juliansa, Kartika Vedayanto. Oh, kurang cermat tadi Kartika ketika mencoba memberikan umpan kepada David Maulana. Terlalu lemah passing yang coba ia kirimkan sehingga mudah tadi diganggu dan disambar oleh pemain Laos. Ya, ini sebenarnya bukan sekali passing yang tidak akurat atau justru passing sulit dan bisa menguntungkan lawan. Tadi juga sempat terlihat ada Randy juga sempat melakukan passing yang tidak akurat dan itu jelas berbahaya. Ketika berada di daerah pertahanan atau di dekat pertahanan dari Indonesia kemudian melakukan salah passing, kurang akurat, jelas itu sangat merugikan dan mengancam pertahanan dari Garuda Asia. Ya, ini menjadi salah satu faktor yang juga harus dievaluasi oleh Fahri Husaini tentunya.
Karena passing adalah hal yang elementer dalam pertandingan sepak bola dan menjadi salah satu hal yang krusial kalau kita ingat dalam laga-laga internasional. Bahkan tim sekelas Barcelona berhasil dengan memainkan karakter passing atau umpan-umpan pendeknya. Betul. Tendangan gawang untuk Indonesia. Walam Bahari kali ini yang akan mencoba menciptakan ruang bagi rekannya. Tidak terburu-buru tampaknya dia. Berikan kepada Bagas. Walam dorong ke depan. Maksudnya kepada David Maulana tadi. Ya, ada Rifki di sana. Mencoba mengolah bola ia. Oh, terlalu mudah untuk direbut. Kehilangan kecepatannya tampaknya Rifki Dwi. Datang pemain Laos dari belakang dan mudah sekali untuk merebut bola. Berpindah penguasaan kali ini untuk Laos. Manfaatkan sektor kiri pertahanan dari Indonesia. Ahmad Rosadi. Benar-benar luar biasa pemain yang satu ini. Bertindak sebagai seorang central back, tapi ia bisa tampil dengan begitu piawai untuk menutup posisi yang ditinggalkan oleh rekannya Liba Valentino di sektor kiri. Ya, dan justru bagaimana dia menempati posisi ini membuat sisi fullback kiri dari Indonesia menjadi lebih rapat dan susah untuk dilewati. 3 menit tadi kita saksikan tambahan waktu tampaknya diberikan oleh ofisial pertandingan. Ya, masih cukup banyak waktu yang dimiliki bagi Indonesia untuk bisa membalikkan situasi. Karena apabila kita mendapatkan keunggulan sebelum jeda, buat perjalanan kita lebih mudah nanti di jalan yang babak kedua. Iya, hanya memang kalau kemudian kita melihat banyaknya perubahan yang dilakukan oleh Coach Fahri Husaini di kerangka tim, saya pikir ini juga berpengaruh dari sisi tempo permainan, ritme, dan kemudian bagaimana chemistry sesama pemain. Terlihat betul bahwa pertandingan menjadi lebih lambat, kemudian beberapa kali passing juga tidak akurat. Jadi ini juga berpengaruh karena biasanya ketika pemain-pemain inti yang tampil ritmenya akan menjadi lebih cepat, lebih teratur, lebih rapi dengan semua kepercayaan diri yang dimiliki. Tapi sekarang kita banyak melihat ada lubang-lubang, sedikit lubang, dan itu menurut saya juga bagian dari yang masih bisa dimaklumi. Laos kali ini melancarkan serangan mereka, memanfaatkan sektor kiri pertahanan Indonesia, masuk ke dalam kotak penalti, melepaskan crossing berbahaya. Oh, keputusan yang brilian tadi dari Reza Fauzan, menanduk bola dengan kepalanya untuk melakukan clearance, namun masih belum keluar dari situasi berbahaya. Crossing kali ini masuk ke dalam kotak penalti, mudah saja bagi Pualam Bahari untuk bisa memenangkan penguasaan bola bagi Indonesia. Giliran Garuda Asia yang mencoba melancarkan serangan. Kartika Vedayanto, Randy Juliansa dipaksa untuk berlari. Oh, kurang cermat dalam mengirimkan umpan berbahaya kali ini. Shooting, oh tidak, sebuah kesalahan tadi mampu dimaksimalkan oleh Suban Kopet dan membuat Laos kembali memimpin menjadi 2-1. Ini sebenarnya sebuah hal yang harus dievaluasi oleh Fahri Husaini, Bu. Ini yang tadi sempat kita bahas, bagaimana passing yang tidak akurat di dekat daerah pertahanan sendiri dan kemudian bola dicuri, dan disitulah gol itu tercipta. Dan yang mungkin harus menjadi pertanyaan besarnya adalah kenapa Randy Juliansa tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut membantu bertahan. Ketika ada pemain lawan yang masuk ke daerah pertahanan, Randy seperti membiarkan saja dia berjalan santai saja. Menurut saya ini juga bagian sesuatu yang harus menjadi bahan diskusi juga, bahwa semua pemain, apapun jabatannya, apapun namanya, apakah dia pemain bintang atau tidak, ketika lawan masuk ke daerah pertahanan yang dia berada di dekat situ, maka dia harus ikut bertanggung jawab untuk bisa menghalau serangan. Bagas Kava mencoba mencari out of Indi di sektor kiri pertahanan Laos. Gagal tadi upayanya ketika mengirimkan sebuah umpan lambung jauh ke depan. Oh, baik sekali kali ini langkah yang dilakukan oleh Bagas Kava untuk mencuri bola, namun sayang sekali kurang efektif dari umpannya. Dan peluit panjang tampaknya sudah dibunyikan oleh ofisial pertandingan. Tanda akhirnya 40 menit babak pertama. Saat ini Indonesia tertinggal 1-2 dari Laos. Kita akan melihat perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh Coach Fahri Husaini untuk bisa mengejar ketertinggalan nanti di jalan babak kedua. Kami akan segera kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Terus bisa ditopang dengan dua winger yang lebih agresif atau juga tampil dengan 4-4-2, kembali menempatkan seorang Randy Juliansa sebagai tandem dari Bagus, dan tidak terlalu melakukan banyak perubahan tapi lebih banyak menyerang dari sisi sayap. Dan menurut saya dengan kondisi tertinggal 1-2 tentu dibutuhkan sesuatu yang baru, entah itu pemain baru atau kemudian butuh variasi serangan yang lebih baru.
Baiklah pemirsa Global TV, kita juga sudah mendapatkan kembali gambaran langsung dari Chonburi Campus Stadium 1, di mana kita akan segera menyaksikan 40 menit babak kedua antara Indonesia U15 berhadapan dengan Laos U15. Kedudukan saat ini Indonesia tertinggal 1-2. Saya Stuart Henry dan juga Bung Maruf El Rumi akan kembali memandu Anda untuk menikmati jalannya pertandingan di babak kedua ini. Kita nantikan seperti apa reaksi dari tim asuhan Fahri Husaini untuk mengejar ketertinggalan. Kick off. Babak kedua sudah dilakukan. Sebuah serangan cepat tadi coba diciptakan oleh para pemain Laos untuk menggempur dan menembus barikade pertahanan dari Indonesia. Liba Valentino yang sempat kehilangan posisinya di sektor back kiri ketika Yuda Febrian mendapatkan kepercayaan lebih. Kali ini kembali mendapatkan kesempatan untuk tampil mengisi posnya di sektor kiri pertahanan dari Indonesia U15. Lemparan ke dalam untuk Laos sudah dilakukan. Gagal mereka untuk bermain dan mengotak-ngatik lini pertahanan Indonesia. Sebuah clearance tadi dilakukan oleh Liba. Kartika Pedayanto agresif dia untuk langsung memberikan sebuah penjagaan ketat bagi pemain Laos tadi di sana. Hatsacan Ponepavan kembali menghasilkan lemparan ke dalam tentunya untuk Laos. Masih belum mengendurkan semangat mereka untuk kembali memperlebar jarak tampaknya dengan tim Indonesia di jalannya babak kedua ini. Ahmad Rosadi, sebuah keputusan cepat untuk langsung melakukan clearance karena ada Choni yang berdiri di belakangnya untuk menyambar bola. Masih berada dalam situasi bahaya para pemain kita di menit-menit awal babak kedua ini. Lempar ke dalam bagi Laos. Hatsacan, cepat saja dia. Baik sekali tadi, sebuah intercept melalui tandukan. Serangan balasan coba dilancarkan, kurang cermat tadi. Sosok Rifki Dwi dalam mengalirkan umpan ke depan mencari Bagus Kavi terhenti dengan mudah dan dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari Laos, Noi Pontogi. Kalau kita melihat belum ada perubahan yang dilakukan oleh Coach Fahri, berarti memang Coach Fahri masih cukup nyaman dengan komposisi yang dia diturunkan sejak awal pertandingan. Ya, ini jelas menunjukkan. Oh, ini menarik. Yadi Mulyadi sudah dimasukkan. Oh ya. Jadi Mulyadi masuk dan saya pikir apakah dia diharapkan bisa di formasi 4-4-2 atau kemudian dia kembali bermain dari sisi melebar. Ya, seperti yang sempat tadi kita singgung tampaknya Fahri Husaini ingin mencoba varian yang berbeda dengan memasukkan Yadi Mulyadi ketika melihat ada kebuntuan tampaknya Bung Maruf dari sosok seorang Bagus Kavi di depan. Walaupun sudah ditopang Randy Juliansa, ada penyegaran yang berbeda yang diharapkan dengan masuknya seorang Yadi Mulyadi di sektor kiri. Ya, dan saya pikir ini juga lebih memberikan kesempatan kepada Yadi karena dia termasuk pemain yang belum pernah dia turunkan, dan ini jelas menjadi kesempatan dia, pemain yang sudah bertarung untuk menempati slot terbang ke Thailand. Oh, sebuah visi yang baik tadi sebenarnya diarahkan ke dalam kotak penalti Laos, namun tidak sampai. Yadi mengganggu dia, rusak konsentrasi pemain bertahan dari Laos. Berhasil tampaknya upaya dari Yadi Mulyadi sehingga sulit tadi bagi Hatsacan untuk bisa menjauhkan bola. Lempar ke dalam cepat, tiba Valentino pada Bagus Kavi. Tarik lagi ke belakang, Valentino mulai bergerak ke sektor tengah, mencari cara agar bisa menembus barikade pertahanan dari Laos. Oh, crossing tadi yang coba dilepaskan oleh Bagas Kava tidak sampai. Yadi Mulyadi bertarung dia di sana untuk memenangkan penguasaan bola. Kembalikan kepada Liba Valentino. Kerjasama yang baik, umpan 1-2 bersama dengan Liba Valentino. Kurang cermat, kehilangan kontrol. Serangan balasan kali ini coba dilancarkan oleh Laos. Begitu tenang seorang Reza Fauzan bersama dengan Ahmad Rosadi. Tidak ingin mengambil resiko untuk langsung menjauhkan bola, untuk keluar meninggalkan area pertandingan. Tapi setidaknya tadi kita melihat bagaimana posisi dari Reza Fauzan dan juga Ahmad Rosadi sebenarnya cukup bertabrakan ya Bung Maru. Iya, dan ini tentu masih mungkin karena dia baru tampil, kemudian ini juga membuat perlu penyesuaian lagi, perlu adjustment lagi. Karena bagaimanapun dengan kondisi tertinggal ada pressure, ada tekanan untuk para pemain. Indonesia tertinggal 1-2 dari Laos. Kita punya banyak waktu di jalan babak kedua ini. Setidaknya ketika kita tahu bahwa hasil apapun tidak akan membawa kita kemana-mana, kita bisa melihat bagaimana seorang Fahri Husaini bereksperimen dan menghadapi lawan yang bisa jadi lawan kita nanti di AFC. Ini kesempatan tentunya untuk memberikan
waktu untuk para pemainnya memperbaiki kualitas yang mereka miliki. Gagal serangan yang dibangun oleh para pemain Indonesia. Oh, intercept yang sangat baik tadi dari Ahmad Rosadi, mencoba memenangkan penguasaan bola, namun sayang tadi umpan yang ia tujukan ke depan tidak sampai ketika dibendung oleh barisan pertahanan dari Laos. Ya, tempo permainan sedikit melambat di awalnya babak kedua ini. Saya rasa pemain-pemain dari masing-masing tim seperti mencoba menemukan ritme kembali untuk bisa mencuri gol di jalan babak kedua. Saya pikir Laos yang cenderung untuk lebih menurunkan tempo permainan, sementara Indonesia mengambil inisiatif ketika tadi Coach Fahri memasukkan nomor punggung 23 ya, Mulya diharapannya lebih memberikan darah baru, memberikan warna baru, sementara Laos cenderung seperti biasa lebih mengandalkan serangan balik dan menunggu kesalahan dari para pemain Indonesia. Dan kalau kita bicara peluang, kan sebenarnya di babak pertama juga peluang Laos tidak terlalu banyak, justru lebih banyak peluang Indonesia, peluang berhadapan dengan penjaga gawang. Tapi yang membedakan adalah bahwa Laos sangat efektif. Tadi 1 gol lewat dengan bebas, kemudian 1 gol berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Sementara kita mencetak gol dengan susah payah dan punya 2 peluang emas, tapi sayang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Ya, efektivitas permainan tampaknya masih menjadi masalah bagi pemain Indonesia. Terlihat bagaimana cara kita bersusah payah seperti yang Bu Maruf katakan untuk mencetak gol, sementara 2 gol yang dilakukan oleh Laos benar-benar memanfaatkan situasi yang mereka punya. Sebuah serangan kali dilancarkan oleh anak-anak Garuda Asia. Paskan sebuah crossing. Oh, tidak sampai tadi ketika mencoba menusuk masuk ke dalam kotak penalti mencari Bagus Kavi. Sebuah umpan dari Altaf Indi, sang pencetak gol di jalannya babak pertama. Fahri Husaini, kita saksikan ia berdiri di pinggir lapangan. Pelatih yang mengawali karir kepelatihannya bersama dengan Bontang FC. Kemudian ia juga sempat melatih tim nasional di level usia dini sebelum akhirnya kembali memutuskan menangani lagi tim Garuda Asia yang memang punya agenda cukup banyak. Selepas AFF ini kita masih akan bertanding di ajang kualifikasi AFC dengan persiapan kurang lebih 2 bulan. Anda melihat apa yang harus dilakukan oleh Fahri Husaini, Bung Maruf, untuk bisa kembali mengangkat performa tim asuhannya? Ya, tentu kalau kita bicara apa yang harus dilakukan adalah mengembalikan psikologis, mengembalikan kepercayaan diri dari para pemain. Itu pertama, yang paling penting, karena mungkin kalaupun bicara soal pemain mungkin tidak akan berubah banyak dibandingkan dengan apa yang dibawa sekarang di Thailand. Kemudian yang tidak kalah penting tentu adalah bagaimana Coach Fahri kembali membangun sistem, mengevaluasi mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang harus dimaksimalkan, mana yang kemudian harus dievaluasi dan diperbaiki. Itu yang paling penting. Dan satu lagi yang tidak kalah penting menurut saya adalah mungkin federasi atau kemudian badan timnas mulai berpikir untuk mengirim tim yang bisa memantau sejauh mana kekuatan lawan, baik dalam sebuah pertandingan uji coba atau kemudian pertandingan resmi. Karena itu sangat penting. Dalam beberapa statement misalnya ketika wartawan bertanya soal apakah sudah mengetahui kekuatan dari Thailand, apakah sudah mengetahui kekuatan dari tim seperti Australia, selalu jawabannya adalah belum. Dan kita baru melihat videonya. Tentu menurut saya itu bukan sebuah jawaban yang disiapkan, tapi yang paling penting adalah perlu memantau. Misalnya Australia akan melakukan uji coba, perlu ada mengirim talent scout yang dia bisa membaca statistik. Ketika Thailand menghadapi uji coba, menghadapi Chonburi, mungkin juga harus dikirim tim talent untuk bagaimana kekuatan kelebihan mereka. Ya, jadi disitulah yang harus dipetakan. Ya, ini memang menjadi sebuah perhatian tentunya. Sepak pojok bagi Indonesia gagal tadi ketika masuk ke dalam kotak penalti. Masih punya peluang tentunya untuk kembali meningkatkan intensitas serangan. Oh, duel yang cukup keras tadi terjadi. Bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan kembali dilanjutkan. Altaf Indi ada di sana, mencoba melakukan penetrasi. Ia kurang cermat tadi kontrol bola dari Altaf Indi. Ya, kita saksikan pemain dari Laos, Petsavan Swavanavong, nampaknya cukup keras tadi bertabrakan dengan pemain kita sehingga harus terkapar di atas lapangan. Saya rasa saya sependapat dengan Anda, Bung Maruf, ketika memang harus ada tim study yang dikirimkan untuk mempelajari kekuatan lawan. Saya juga menyadari bahwa ketika kita sedang mencari informasi, sejumlah media mengatakan bahwa memang staf kepelatihan masih buta dengan kekuatan lawan. Betul.
setidaknya akan menjadi salah satu poin penting bagi kita apabila kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan lawan kita nanti di agenda-agenda internasional. Iya, karena ketika berbicara dengan tim yang selevel, kita membutuhkan data yang jelas. Kemudian ketika bicara tim yang levelnya di atasnya, apalagi tim bertemu dengan tim yang level di atasnya, tentu lebih statistik yang lebih jelas lagi. Karena perkembangan kan selalu berubah, kemudian pasti ada perbedaan day per day-nya, kemudian dengan gaya kepelatihannya. Jadi kalau apalagi kemudian berbicara bahwa kita melihat videonya dari media sosial ya, tentu akan lebih aneh lagi. Kita butuh tim statistik, mengirim 1 orang, mengirim 2 orang, menonton pertandingan langsung, bahkan selevel pelatih timnas pun kadang melakukan itu. Karena itu sangat penting untuk bisa memetakan kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, dan antisipasinya seperti apa yang harus dilakukan. Itu biasanya berbicara dari sisi statistik. Bukan hanya bicara soal video pasti terbatas, tapi datang langsung ke pertandingan, menyaksikan langsung, membuat catatan langsung, itu menurut saya akan lebih banyak manfaatnya. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana kiblat dari sepak bola juga ketika kita bicara mengenai Liga Inggris mungkin. Pelatih-pelatih yang ada di sana mungkin merelakan waktunya seperti Antonio Conte menyaksikan pertandingan Arsenal untuk membaca kekuatan lawannya jelang menghadapi lawannya di laga-laga berikutnya. Ya. Oh, Johnny. Laos kali ini mencoba menekan, tidak terkawal sektor kanan pertahanan dari Indonesia. Bagas Kava menyadari bahwa ada ruang di sana untuk langsung menutup celah yang kosong. Masih aman pertahanan dari Indonesia. Ya, Laos kembali mencoba memanfaatkan momentum tampaknya. Andre Octaviansyah dipersiapkan untuk menggantikan Altaf Indi, sang pencetak gol di jalannya babak pertama. Ini akan memberikan atmosfer yang baru tentunya bagi serangan dari Indonesia dengan masuknya pemain yang juga berposisi di sektor sayap ini. Iya, Altaf Indi, menurut saya Altaf Indi memang di pertandingan tidak terlalu terlihat sama sekali di luar 1 golnya. Pergerakannya tidak ada, apakah memang karena suplainya tidak ada atau memang dia jarang turun untuk bisa mendapatkan bola. Tapi secara keseluruhan beberapa terutama pemain depan yang digadang-gadang bisa bersinar, diharapkan bisa memberikan perbedaan di lini depan dari timnas Indonesia. Justru di turnamen yang sesungguhnya agak menurun, itu yang agak mengejutkan. Ini mungkin juga perlu pelatih untuk bisa melibatkan tim psikologis, untuk tim psikolog untuk bagaimana apa yang terjadi sebenarnya, untuk mulai berbicara dengan pemain. Kenapa kemudian misalnya Randy tidak bisa maksimal, kenapa kemudian tadi juga Alvendi tidak bisa maksimal. Ini butuh komunikasi, butuh pendekatan secara personal. Karena ini masih, jangan lupa ini masih anak-anak kok sebenarnya. Memang masih butuh bimbingan, masih butuh untuk mereka dipegang, untuk kemudian diangkat lagi, ditumbuhkan lagi kepercayaan diri mereka. Ya, tapi saya rasa ini adalah awal mula untuk membentuk bintang-bintang sesungguhnya di level tim nasional senior. Artinya memang harus ada atensi khusus yang diberikan untuk kelompok usia di bawah 15 tahun. Betul. Untuk meningkatkan performa mereka agar bisa tampil sebaik dan semaksimal mungkin di agenda-agenda internasional yang akan mereka lakoni. Jelas, ajang AFF U15 Championship menjadi sebuah pelajaran ketika kita begitu luar biasa dengan performa yang sangat baik di Tianpon Plastic Cup di Vietnam. Justru performa kita menurun. Tapi sekali lagi juga kita harus menekankan bahwa memang ekspektasinya juga tidak boleh dibebankan terlalu tinggi kepada anak-anak muda ini ya, Bung. Betul. Oh, Yadi Mulyadi mencoba mempercepat lajunya tadi untuk bisa menerima bola, sebuah umpan yang cukup deras, sulit tentunya bagi seorang Yadi tadi untuk mendapatkan penguasaan bola bagi Indonesia. Masuki menit ke 54 di babak kedua ini di Chonburi Campus Stadium 1. Indonesia tertinggal 1-2 dari Laos. Kalau kita ingat kembali ketika kita berhadapan dengan Myanmar, sempat menjadi sebuah masalah ketika tim nasional kita bermain di lapangan rumput sintetis. Dan itu juga akan kembali terulang tampaknya ketika kita akan menjalani laga terakhir berhadapan dengan Singapura. Betul, dan saya pikir pertandingan menghadapi Singapura harusnya bisa menjadi momentum, kembali menjadi momentum untuk bisa meraih kemenangan, karena kita sudah melakukan uji coba menghadapi Singapura dan kemudian kita meraih hasil yang cukup positif. Dan bicara lapangan sintetis, sebenarnya kalau kemudian tim official dari timnas sudah tahu bahwa kita akan bermain di lapangan sintetis dan kemudian tiba-tiba dalam sebuah pertandingan kita mengatakan ada masalah dengan lapangan sintetis, ya tentu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kemudian tidak dari awal Pak tim official untuk mengarahkan tim ini bermain di lapangan sintetis. Di Indonesia ada, kemudian di Bandung ada juga lapangan sintetis untuk adaptasi misalnya kontrol bola dan sebagainya. Jadi perlu hal-hal yang memang harus sudah mulai diukur sejak awal. Ketika masalahnya lapangan sintetis, ya tentu harus adaptasi lapangan sintetis. Ketika masalahnya uji coba, ya tentu harus diperbanyak dengan uji coba. Ketika nah, kini kita lihat David Maulana tadi, sebuah kolaborasi dengan Yadi Mulyadi, melihat sebuah ruang kosong di area pertahanan Laos, namun sayang memang dapat
diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan Laos. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Kita kembali menyaksikan pertandingan terlebih dahulu, Bung Maruf. Kita saksikan bagaimana Garuda Asia mencoba menekan Valentino. Oh, terlalu memaksakan dia dan sedikit terlambat. Kehilangan momentum tentunya untuk bisa melepaskan crossing. Beruntung, kesalahan umpan mampu dimaksimalkan oleh Fadil Nur. Cukup agresif para pemain dari Indonesia. Fadil Nur, Randy Juliansa mencoba memutar badannya tadi, namun tidak berhasil untuk menembus dua pemain dari Laos. Ya, meningkatkan intensitas serangan menjadi pilihan bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan. Satu gol jelas bukan hal yang mustahil. Randy kurang cermat tadi, gagal ketika melakukan penetrasi. Iya, tidak pernah leluasa memang para pemain Indonesia untuk bisa mengolah bola, termasuk Randy tadi. Setiap ada pemain Indonesia yang memegang bola, maka ada 2-3 pemain yang membatasi pergerakannya. Randy pun sepertinya sudah mulai dibatasi. Ya, pasti ada minimal satu pemain yang selalu mengikuti pergerakan dari Randy, terutama ketika dia sudah mendapatkan bola. Ya, kita saksikan kembali dalam tayangan ulang sebuah percobaan dari Ahmad Rosadi mencoba menciptakan sebuah pilihan yang lain bagi Indonesia tadi dengan melepaskan tendangan melambung kaki kiri. Sangat sayang tentunya, memang jauh dari sasaran. Ya, ketika kita bicara mengenai apa yang sudah dilakukan oleh tim nasional Indonesia U15 sejauh ini, sejak 3 pertandingan dilakoni dan pertandingan keempat ini, Bung Maruf, Anda melihat apakah reading the game dari anak-anak Garuda Asia ini memang sudah berjalan dengan baik? Kalau kita bicara soal reading the game, tentu ini butuh waktu ya, butuh kemampuan lebih untuk para pemain, karena karakter tipikal pemain-pemain yang dihadapi jelas berbeda. Ketika kita lihat saja misalnya menghadapi Thailand bermain dengan struktur yang rapi. Mereka tahu betul bagaimana cara untuk menjalankan bola, melakukan distribusi bola. Kemudian ketika bicara menghadapi Australia, tentu Australia secara postur dan beberapa kali kesempatan mereka punya speed yang justru baik dan itu mengejutkan. Kemudian duel bola-bola atas juga selalu unggul. Second line mereka juga sangat baik, bola kedua mereka juga sangat baik. Jadi ini jelas butuh adaptasi lebih untuk masing-masing dari para pemain, dan itulah fungsinya sebenarnya tim statistik yang bisa melihat, sehingga dari awal pemain sudah dikasih tahu pemain ini akan main dengan gaya seperti ini, antisipasi seperti ini. Jadi harus diulang-ulang sehingga kemudian itu menjadi teringat oleh para pemain. Tahu betul mereka bergerak layaknya mesin ketika bertemu dengan tim dengan karakter postur tinggi, maka apa yang harus dilakukan. Jadi itu harus memang sering-sering disampaikan, karena ini adalah para pemain yang masih sangat muda, masih butuh pengalaman, masih butuh banyak bermain, baik itu di level junior seperti ini atau kemudian di level klub. Ketika ada nanti kompetisi, jelas mereka harus dilibatkan secara penuh sehingga mereka memiliki kesempatan untuk lebih banyak bisa menghadapi pressure, lebih banyak untuk bisa membaca bagaimana sih caranya untuk menghadapi tekanan psikologis dan tekanan di sebuah pertandingan. Ya, lebih detail dengan kata lain tentunya untuk menghadapi atau menangani tim di kelompok usia di bawah 15 tahun untuk bisa menghasilkan performa terbaik dari anak-anak ini. Kembali kita saksikan apa yang terjadi di atas lapangan. Pertarungan kali ini di lini tengah antara Laos dan Indonesia. Oh, dimenangkan tadi. Coba dimenangkan oleh Fadil Nur. Kurang cermat sehingga kembali berpindah penguasaan bola. Yadi Mulyadi benar-benar mengganggu dia di sana, mencoba melancarkan sebuah serangan. Oh! Kartu saya pikir. Ya, cukup jelas tadi menghentikan lari dari seorang Yadi Mulyadi, pemain Laos, Sachan Ponepavan. Dia menyadari memang ketika Yadi tadi berada dalam posisi yang ideal untuk bekerja sama dengan rekannya lah, berhadapan dengan dua pemain bertahan yang tersisa di sana. Ya, dan hal-hal yang agak genit seperti ini sebenarnya harus dilakukan. Saya sepanjang 3 pertandingan tidak melihat Indonesia kadang melakukan hal-hal genit untuk mengganggu seperti ini, memancing emosi. Memang sebenarnya tidak dianjurkan untuk mendapatkan kartu kuning, tetapi bagaimana memutus alur serangan, kemudian mengambil sebuah keputusan. Kadang kartu itu bagian dari resiko dari sebuah pertandingan. Betul. Tendangan bebas. Kita saksikan Randy Juliansa yang bersiap-siap di sana. Sudah dilakukan. Mencoba mencari rekannya. Bagus Kavi tadi yang dimaksud. Namun sayang, bola tidak sampai ke tandukannya ketika ada penjagaan dari Tanetavan Lapnongseng untuk langsung mementahkan bola. Ya, ada duel tampaknya dengan pemain bertahan dari Laos. Arah dari Bagus Kavi yang memang masih jauh dari sasaran ya. Betul, terlewat tadi bola. Sepak pojok sudah dilakukan. Oh! Mengancam kali ini Indonesia. Yadi Mulyadi di sana. Belum bisa mendobrak pintu pertahanan dari Laos. Kembali datang sebuah gelombang serangan dari Indonesia. Randy Juliansyah. Randy.
Tekanan kali ini datang dari sektor kiri, pertahanan dari Laos. Lepaskan sebuah crossing, masuk ke dalam kotak penalti. Ahmad Rosadi dan juga Bagus Kavi ada di sana. Belum berhasil anak-anak Garuda Asia. Masih belum kehilangan semangat mereka untuk bisa mencari cara membuka gembok pertahanan dari Laos. Lepaskan sebuah umpan masuk ke dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak sampai tadi sebuah upaya dari David Maulana. Rapat memang, sangat rapat sekali pertandingan yang dibangun oleh Laos karena di sana ada 8 sampai 9 pemain. Semuanya hampir semua pemain Laos turun untuk masuk ke daerah atau ke kotak penalti dari Laos. Melahirkan sepak pojok untuk Indonesia. David Maulana sudah dilakukan. Mencari tiang dekat dia. Masih belum bisa dikonversikan menjadi sebuah gol. Rapi sekali permainan dari anak-anak Laos di lini pertahanan. Kesulitan tampaknya anak-anak Garuda Asia untuk menembus barikade pertahanan dari tim yang diasuh oleh Kanlaya Sisomfang ini. Ya, Kanlaya sendiri sempat mengikuti sebuah pelatihan, kursus kepelatihan di Jepang. Dan dia mengatakan sangat mendapatkan ilmu ketika mengikuti kursus kepelatihan di Jepang. Ada perlu refreshment, memang kadang pelatih juga membutuhkan refreshment untuk bagaimana mendapatkan ilmu-ilmu baru, strategi-strategi baru dari perkembangan sepak bola modern. Ya, ini sesuatu yang positif yang patut kita tiru tentunya, untuk bisa belajar lebih banyak ketika melihat apa yang dilakukan oleh Thailand, kemudian juga apa yang dilakukan oleh Laos untuk bisa mengembangkan sepak bola mereka di level usia dini. Iya, dan Kanlaya sebenarnya juga dia sebelumnya adalah asisten pelatih di usia di bawah 14 tahun dan kemudian dia sekarang promosi untuk menjadi pelatih di bawah 15 tahun. Jadi ada sinergi, ada jenjang di sana dan itu tentu cukup memudahkan untuk dia bisa mengenal para pemainnya lebih cepat, kemudian beradaptasi dengan lebih cepat, dia bisa memilih dengan leluasa. Ya, Kanlaya Sisomfang juga merupakan mantan pemain tim nasional Laos. Tentunya juga sudah punya pengalaman yang bisa ditularkan kepada tim asuhannya untuk bisa bersaing di ajang AFF U15 2017. Ketika kita melihat dalam laga pembuka saat mereka menaklukkan Singapura 2-0, cukup meyakinkan apa yang ditampilkan oleh anak-anak Laos ini. Tapi memang ketika mereka berhadapan dengan Myanmar dan juga Thailand, hegemoni yang mereka punya sejak pertandingan pertama tampak begitu runtuh. Dan memang kalau kita bicara mengenai apa yang dilakukan oleh Laos, jelas menjadi salah satu tantangan juga bagi Indonesia. Kita kembali saksikan pemirsa beberapa peluang yang sebenarnya dimiliki oleh Indonesia. Ini Andre Octaviansyah yang hadir di jalannya babak kedua untuk bisa menghidupkan serangan dari sektor sayap bagi Indonesia. Choni berulang kali ia berduel dengan Reza Fauzan dan cukup apik tampaknya performa dari Reza Fauzan untuk menghentikan dan memutus aliran bola yang coba dilancarkan oleh Choni. Ya, mungkin yang dibutuhkan adalah pemain di posisi fullback kiri dan fullback kanan yang mungkin lebih dicari formulanya karena dua sisi ini yang sering dieksploitasi oleh lawan. Sementara kalau kita lihat dari sisi duel bola kemudian dua center back mungkin tidak akan terlalu banyak kebutuhan atau bahkan ini bisa dipertahankan. Kemudian mungkin gelandang bertahan yang lebih punya energi, lebih tahu betul bagaimana cara bermain, memainkan kapan harus melakukan sepak bola keras atau kemudian kapan dia bisa melakukan bola dengan baik. Kemudian lini depan mungkin dibutuhkan pemain yang bisa lebih kompetitif untuk bagaimana menyaingi nomor punggung 9 Randy Juliansyah agar dia lebih termotivasi lagi, lebih bisa tampil lagi karena dengan menambahkan pemain-pemain yang baru dan bisa memberikan pressure tentu akan membuat pemain lebih bisa bertarung lagi dan bisa lebih menunjukkan kemampuan terbaik yang dia miliki. Kita ingat bagaimana kemudian ketika Jerman melakukan di Piala Konfederasi mereka melakukan perubahan dengan banyak pemain-pemain yang hampir tidak dikenal. Tapi justru itu alasannya dari Joachim Low adalah untuk memberikan pressure kepada para pemain yang sudah mapan. Oh, luar biasa kita saksikan ketika kita sedang asik berbicara seorang Randy Juliansyah mencoba membawa Indonesia kembali ke dalam jalur yang tepat dengan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ya, dan gol pertama seorang Randy Juliansyah ketika bola sudah agak kosong di sana dia bisa menempatkan bola dengan baik, menyandang kapten tim, sempat agak grogi, sempat agak turun ke belakang, tapi kemudian dia bisa mencetak gol yang menurut saya gol yang sangat penting, gol yang bisa membuat Indonesia bisa lebih memberikan harapan, termasuk juga untuk bisa meraih kemenangan. Bagaimana dia melewati, ya ada scrimmage memang sekali lagi. Ya, aksi dari seorang Bagus Kavi memanfaatkan kepercayaan dirinya untuk melewati 2-3 pemain, terbentur tadi ketika mendapat kesulitan untuk melewati pemain dari Laos. Namun ada seorang Randy Juliansyah berdiri bebas dia untuk memberikan support bagi Bagus Kavi. Ini menarik ketika kita melihat bagaimana seorang Bagus Kavi punya potensi untuk bisa menarik 3 pemain lawan. Oh!
Dibayar tuntas oleh para pemain Laos. Ini sebuah kesalahan yang benar-benar krusial. Kembali terjadi seperti ketika kita berhadapan dengan Australia. Dengan cepat Laos kali ini membalikan kembali situasi menjadi 3-2. Iya, ini berarti memang butuh catatan yang sangat serius. Kenapa sudah unggul, kenapa sudah bisa menyamakan kedudukan, baru bisa mencetak gol, tapi kemudian sudah kebobolan lagi. Catatan-catatan penting yang menurut saya akan menjadi modal penting sebelum kita berlaga di ajang Asia yang jauh lebih tinggi dan tentu saja menjadi lebih kompetitif. 3 gol ketika menghadapi Laos adalah sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya, dan sekarang kita dalam posisi yang tertinggal. Kita berharap masih ada kesempatan karena masih ada waktu lagi. Kita berharap Indonesia bisa mencetak gol lagi, dan ini adalah proses yang sempat terlewatkan tadi ketika kita baru mengomentari gol Indonesia. Fast break cepat dilakukan oleh Laos. Kita saksikan bagaimana dua center back dari Indonesia, Ahmad Rosadi dan juga Reza Fauzan, terlambat untuk mengantisipasi pergerakan dari Choni, dan Pualam Bahari keluar dari posisinya sehingga ada celah kosong dan dimanfaatkan dengan baik oleh Choni. Ya, lagi-lagi begitu cepat ketika kita berhasil mencetak gol, begitu cepat juga kita dibobol oleh lawan. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi tim asuhan Fahri Husaini. Betul. 3-2, Laos kembali memimpin. Setelah sempat ada sebuah semangat baru saat Randy Juliansyah menghadirkan sebuah gol, Yuda Febrian masuk menggantikan Liba Valentino di sektor back sebelah kiri. Kita saksikan apakah memang kehadiran Yuda Febrian bisa mewarnai serangan dari Indonesia menjadi lebih hidup lagi. Yuda lempar ke dalam cepat dilakukan. Yadi Mulyadi di sana mencoba membawa bola dengan kakinya, ia tarik lagi. Oh, crossing yang tidak sempurna tentunya dari seorang Yuda Febrian, terlalu mudah sehingga jatuh ke dalam dekapan dari Tane Tavan. Ya, harus lebih punya visi yang berbeda para pemain kita untuk melancarkan serangan. Ketika tadi kita lihat di babak kedua dan baru saja terjadi seorang Randy Juliansyah mencetak gol, setidaknya sudah ada sebuah perhatian khusus yang diciptakan oleh Randy dan juga Bagus Kavi di sektor pertahanan Laos. Tapi lagi-lagi kita kehilangan konsentrasi. Apa yang Anda cermati, Bung Ma'ruf, ketika kita mudah sekali kebobolan setelah berhasil mencetak gol? Apakah memang kita kehilangan konsentrasi di lini pertahanan? Saya pikir memang salah satu faktor adalah konsentrasi di lini pertahanan, kemudian bagaimana support di lini tengah. Tadi saya katakan bagaimana dibutuhkan seorang gelandang bertahan yang benar-benar bisa bekerja keras, bisa menjadi pemotong pertama aluran serangan, terutama serangan balik dari pemain lawan, dan itu kita masih belum melihat di skuad dari Coach Aji Santoso. Jadi mungkin masih dibutuhkan lagi talent scouting baru, perlu mungkin juga kalau memungkinkan perlu juga ditambah pemain baru untuk bisa melihat lagi daftar pemain yang sebenarnya masih punya potensi, dan siapa tahu ternyata dia bisa menjadi kartu truf untuk bisa menambal kelemahan-kelemahan di beberapa lini dari timnas Indonesia. Ya, kita masih punya banyak waktu tentunya sebelum kita menghadapi ajang kualifikasi AFC yang berlangsung dari tanggal 16 September hingga 22 September. Artinya memang Fahri Husaini masih bisa mengotak-ngatik komposisi yang ia miliki saat ini sebelum bisa menurunkan skuad yang lebih baik lagi nanti untuk bisa bersaing di grup G bersama dengan Thailand, Laos, Timor Leste, dan Kepulauan Mariana. Ya, sebenarnya kalau kita lihat mungkin lawan terberat adalah Thailand, karena itu sudah kita hadapi dan kita melihat bagaimana gaya mainnya dari tim Thailand. Tapi kemudian kita hanya kalah 0-1, sebenarnya kita juga punya potensi dan kita sempat merepotkan Thailand juga. Gol yang diciptakan Thailand sebenarnya gol yang sangat simpel dan itu juga kita tidak menduga sama sekali. Kemudian ketika menghadapi Timor Leste, harusnya sih kita tidak menemui kendala berarti. Laos mungkin setelah melihat pertandingan kali ini, dan kalau mungkin ini Coach Aji menurunkan starting line up yang mapan, mungkin juga akan lebih bisa memberikan hasil yang berbeda. Kemudian satu lagi Kepulauan Mariana juga menurut saya juga tim yang mungkin belum terlalu dikenal, tapi ya siapa tahu kita masih bisa melihat celah di situ. Ya, Fahri Husaini akan mengevaluasi tentunya penampilan dari anak asuhnya. Ia juga sudah mengatakan bahwa dalam 2 laga terakhir ini ia akan benar-benar menilai kekurangan dari Garuda Asia untuk menyambut laga-laga berikutnya. Jelas ini menjadi sebuah indikasi bahwa tim ini sudah berhasil melupakan kegagalan mereka untuk bisa bangkit
di laga-laga berikutnya. Ya, tekanan dari Laos tentu tidak membahayakan ketika ada sosok pemain belakang Yuda Febrian di sana untuk bisa melakukan clearance. Ya, Laos ketika melakukan serangan balik sebenarnya hanya menyisakan 1 atau 2 pemain saja. Tadi gol yang diciptakan ketika mereka mencetak gol ketiga juga hanya bergantung pada 1 pemain depan dan ternyata cukup berhasil. Ya, duel yang cukup sering terjadi kali ini di area pertahanan dari Indonesia dilakukan oleh pemain bernomor 7 dari Laos, Kamsafa. Lempar ke dalam cepat. Indonesia kali ini mencoba membangun sebuah serangan. Terhenti. Langkah dari Yadi Mulyadi di situ. Ketika mendapat dukungan dari Yuda Febrian. Jelas sebuah pelanggaran. Keras memang para pemain Laos. Justru di menit-menit seperti ini mereka bermain dengan sangat keras. Mereka tidak takut untuk melakukan tackle-tackle keras, termasuk tackle yang cukup berbahaya. Sebenarnya kita lihat ini jelas sebuah pelanggaran. Bukan hanya tackle nomor punggung 5 tadi, Songkan, tapi juga bagaimana ada tarikan dari belakang atau mengambil bola dari belakang. Jelas itu berbahaya. Dan bebas. Momentum bagi Indonesia untuk kembali berada dalam jalur yang tepat. Kita lihat perubahan dilakukan oleh sang pelatih dari Laos. Nomor punggung 11, Anousane Saipanya menggantikan Anantana Chanta Mali. Ya, Laos saat ini memimpin 3-2 di jalannya babak kedua dengan menyisakan 9 menit dari waktu normal. Indonesia cukup mengimbangi kekuatan dari Laos. Dan bebas sudah dilakukan. Yuda Febrian mencoba mencari rekannya di sana. Bagus Kavi. Insting yang baik sebenarnya dari pemain bernomor 20 ini menyambar bola. Namun sayang memang beberapa kali tandukannya masih belum bisa mengancam gawang dari Taneta Van Lap Nongseng. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang. Walau berada dalam penjagaan 2 pemain Laos, ia bergerak dengan begitu cepat, dengan intuisi yang sangat berbahaya untuk menanduk bola. Ya, ketika kita melihat sektor depan dari Indonesia sebenarnya cukup lengkap. Melihat nama dari Bagus Kavi dan juga Randy Juliansa. Betul. Ada peran berbeda yang bisa mereka jalankan. Tinggal bagaimana caranya menghidupkan lini tengah untuk bisa mengalirkan bola ke lini depan. Iya, lini tengah memang menjadi salah satu persoalan. Kita lihat gapnya sangat jauh. Kemudian ketika kita kehilangan bola, maka hampir itu langsung mereka, para pemain Laos terutama, bisa langsung berhadapan dengan 2 center back kita. Ini jelas sesuatu yang harus mendapatkan catatan dan tentu saja harus mendapatkan perhatian. Laos kali ini punya momentum mereka untuk menekan. Harus berhati-hati para pemain Indonesia. Oh, beruntung, kurang cermat sehingga dapat dipotong oleh Yadi Mulyadi. Serangan balasan coba dilancarkan. Direct play tadi yang ditujukan kepada seorang Bagus Kavi. Terlalu mudah dibaca tentunya oleh Songkan Sichantavong. Masih belum berbuah hasil upaya dari para pemain Indonesia. Namun setidaknya menghasilkan tendangan bebas. Ahmad Rosadi dorong bola ke depan. Sektor kanan pertahanan Laos. Melihat ada seorang Yuda Febrian di sana. Lepaskan sebuah crossing. Coba disambut tadi. Namun sayang, belum bisa menemui sasaran Andre Octaviansa ketika melihat sebuah peluang di sana. Sayang sebenarnya Andre Octaviansa tidak dalam posisi ada yang mengawal. Dia juga sudah siap-siap untuk melakukan header, tapi bolanya tidak mengenai kepalanya, tidak mengenai bola, sesuatu yang sangat disayangkan sekali. Ya, akan berbeda tentunya ceritanya tadi ketika bola sampai ke kepala dari Andre Octaviansa. Karena ia berada dalam posisi yang sangat ideal untuk bisa mencuri gol untuk menjadi penyama kedudukan. Masih belum menyerah, kita saksikan anak-anak Garuda Asia. Yadi Mulyadi kembali gagal. David Maulana tadi mencoba menghentikan laju bola bersama dengan Fadil Nur di lini tengah untuk menjaga keseimbangan dan memutus aliran bola dari Laos. Ya, high pressing yang dilakukan oleh para pemain kita tampak cukup efektif dalam memutus aliran bola para pemain Laos. David Maulana, ya, berikan bola kali ini ke Andre Octaviansa yang bergerak di sektor kiri pertahanan dari Laos. Kesulitan ia, tarik lagi ke belakang. Fadil Nur ada di sana. Oh, sebuah keputusan tadi dari Fadil Nur. Spekulasi tendangan dari jarak jauh, tidak efektif tentunya. Sangat tidak efektif apa yang dilakukan oleh Fadil Nur ketika dia dalam posisi yang juga tidak ideal sebenarnya. Masih ada ruang, masih ada kesempatan, masih ada waktu, tapi dia memutuskan untuk menendang langsung dan bolanya jauh dari Mister Gawang dari
Laos. Mencoba keberuntungannya dengan melepaskan sepakan kaki kiri. Namun sayang memang masih sangat lemah sehingga jauh dari sasaran, melambung saja tadi di atas Mister Gawang dari Thanitavan Lapnokseng. Yadi Mulyadi gagal ia ketika mencoba memenangkan penguasaan bola dan memberikannya kepada Randy Juliansyah. Setidaknya sudah ada arah angin yang berbeda ketika kita melihat dominasi yang cukup kuat diperlihatkan oleh Indonesia di menit-menit yang baru saja terjadi, Bung Mari. Betul, Indonesia mengambil inisiatif untuk menyerang dan ini sangat positif karena bagaimanapun mereka tertinggal 2-3. Di luar itu juga Laos memberikan ruang yang sangat banyak untuk para pemain Indonesia masuk ke sepertiga daerah pertahanan mereka karena mereka bertahan dengan sangat dalam, bahkan tidak menyisakan satupun pemain di depan. Mereka semuanya turun ke belakang untuk bisa mengantisipasi serangan dari Indonesia. Randy Juliansyah lepaskan umpan kepada Yadi Mulyadi, offside. Ya. Jelas tentunya ya. Betul, sangat jelas sekali dalam posisi offside. Kita kembali saksikan dalam tayangan ulang bagaimana duet antara Bagus Kavi dan Randy Juliansyah. Agak terlambat sebenarnya Randy tadi mengirimkan umpan. Ya, ketika melihat jarak antar pemain dari masing-masing skuad yang ada di Indonesia sendiri, Bung Maruf, Anda melihat apakah masih ada kendala di sana? Kalau kita melihat dari pertandingan demi pertandingan, kalau kita bicara kualitas antara starting langganan kemudian dengan tidak, ya tentu ada jarak di sana. Tapi hampir saja tadi. Harus lebih ekstra waspada para pemain kita, menjaga konsentrasinya di penghujung pertandingan ini. Lagi-lagi kesalahan tadi hampir saja dilakukan. Ya, karena sebenarnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia inilah yang dimaksimalkan oleh lawan sebenarnya. Iya, lawan selalu mengambil keuntungan dari kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Tadi gol yang diciptakan kedua juga sama. Gol ketiga juga sama. Bagaimana mungkin satu orang striker kemudian bisa berlari di antara dua center back yang sama-sama tanpa ada bantuan dari rekannya sama sekali. Ya, ketika kita bicara mengenai sebuah pertandingan, tentu esensinya adalah saat kita menemui jalan buntu, menemui lawan yang sama kuat, artinya opsinya adalah menunggu kesalahan lawan untuk memaksimalkannya. Dan juga dibutuhkan kesabaran. Itu yang ditujukan oleh Laos. Mereka cukup sabar. Mereka menunggu ketika pemain Indonesia memegang bola. Para pemain Laos berada di daerah pertahanan mereka sendiri. Cukup merepotkan dan itu membuat para pemain Indonesia sepertinya tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa menjebol gawang dari Laos. Tapi begitu Laos mendapatkan kesempatan serangan balik, maka mereka sangat berani untuk bisa mengeksploitasi lini pertahanan dari Indonesia. Ya, gelombang serangan yang terputus tadi oleh para pemain Laos. Serangan balasan coba dilakukan. Terlalu jauh tentunya bola untuk dijangkau oleh seorang Bagus Kavi. Kita saksikan bagaimana gestur dari seorang Bagus Kavi. Cukup frustasi tadi ketika ia mencoba meminta bola kepada rekannya. Ia benar-benar dipaksa berlari oleh teman-temannya di lini tengah. Betul, karena bola langsung direct kepada Bagus Kavi. Yadi, coba melepaskan sebuah umpan terobosan tadi mencari Bagus Kavi, namun terlalu deras. Mudah saja. Penguasaan bola menjadi milik Thanitavan Lapnokseng. Memasuki menit ke-78, kita sudah berada di penghujung pertandingan. Sangat tidak menjadi harapan kita tentunya apabila tim nasional Indonesia U15 mengulangi kegagalan yang terjadi di tahun 2005, 2008, dan 2011 di ajang yang sama ketika kita sama sekali tidak bisa meraih kemenangan di fase grup. Iya, setidaknya kita masih bisa berharap sebenarnya menghadapi Singapura. Di situ kita berharap bisa mendapatkan kemenangan, bisa mendapatkan poin dan minimal kita bisa 4 poin dan tidak berada di bawah Singapura. Itu menjadi sangat penting untuk nanti drawing di selanjutnya. Di luar itu juga mungkin sudah mulai harus berpikir soal bagaimana ke depannya, soal bagaimana nanti di ajang AFC Cup 2018 atau di kualifikasi 2017. Itu yang paling penting untuk dipikirkan sekarang. Kanan yang dihentikan dengan begitu mudah tadi oleh Bagas Kava. Indonesia mencoba membalas situasi dengan menyerang. Mulai mencoba masuk ke area pertahanan dari Laos. Bagus Kavi mengontrol bola dia di sana. Ada 3 pemain Laos di sana. Gagal upaya dari Bagus Kavi. Sedikit terburu-buru tampaknya. Harus lebih tenang Bagus Kavi. Situasi serangan balik kali ini coba dilakukan oleh para pemain Laos. Mencari celah di sektor kiri pertahanan dari Indonesia. Kerjasama yang baik. Berbahaya kali ini. Yuda Febrian di sana untuk menghalau bola. Cekatan. Seorang Yuda Febrian melakukan penjagaan dan memutus aliran bola ke sektor pertahanan dari Indonesia. Fahri Husaini
Kalau kita saksikan dari gestur tubuhnya, jelas cukup frustasi dengan memasukkan tangan ke dalam kantong. Yuda, clearance, tidak ingin ambil resiko. Indonesia kali ini bisa dikatakan ini menjadi sebuah serangan di penghujung pertandingan, namun gagal tadi upaya dari Indonesia. Mudah bagi seorang Pualam Bahari untuk menjangkau dan mengamankan area pertahanannya. Tendangan gawang dengan cepat tadi dilakukan. Sebuah serangan dari Indonesia kali ini mulai kembali memasuki pertahanan dari Laos, memanfaatkan sektor kiri. Kita saksikan apakah Andre Octaviansyah mampu menciptakan ruang bagi rekannya David Maulana. 5 menit tambahan waktu diberikan oleh ofisial pertandingan. Ya, waktu yang cukup lumayan untuk Indonesia. Yadi Mulyadi, crossing dia, gagal ketika mencoba mencari rekan-rekannya di dalam kotak penalti. Arah bola masih menuju tepat ke dalam dekapan dari Tane Tavan. Ya, waktunya cukup banyak tentunya bagi Indonesia untuk menyamakan kedudukan. Harus lebih banyak kreativitas baru yang dihadirkan oleh anak asuh dari Fahri Husaini untuk bisa merubah keadaan. Ya, perubahan dilakukan oleh Indonesia atau Laos tadi ya. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang bagaimana upaya dari pemain Laos tadi ketika berhasil langsung membalikan situasi. Dan gol kedua tadi. Mudah sekali cara mereka benar-benar memanipulasi lini pertahanan dari Indonesia, Bung Maruf. Iya, sangat mudah sekali. Gol-gol yang diciptakan mereka juga cukup mudah sebenarnya. Dengan hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain saja dan kemudian satu lagi tadi sebuah tendangan bebas. Menurut saya ini jelas menjadi sebuah PR besar untuk lini belakang dari Indonesia dan tentu saja adalah lini tengah. Ya, belum kehilangan semangat para pemain kita. Yadi Mulyadi mendapatkan dukungan dari Yuda Febrian yang melakukan overlapping. Tarik lagi ke belakang, crossing dari David Maulana, terhenti tadi. Dapat dimenangkan kembali. Yuda Febrian bermain dengan semangat yang berbeda Indonesia. Gagal. Ketika sudah mulai memasuki kotak penalti, terlihat kebingungan para pemain kita menghadapi rapatnya barisan pertahanan dari Laos. Ya, sebuah pilihan yang cukup rasional yang diambil oleh Laos ketika mereka sudah unggul terlebih dahulu dan kemudian mereka menumpuk para pemainnya di belakang. Opsi yang paling mungkin dan sangat layak untuk dilakukan karena mereka membutuhkan kemenangan di pertandingan kali ini. Masih mencoba mengancam anak-anak Garuda Asia, tarik lagi ke belakang, shooting. Melut kali ini. Oh! Sebuah momentum tadi sebenarnya dimiliki oleh Indonesia. Ada kemelut di depan mulut gawang. Cukup mengancam seorang Tane Tavan. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang. Ada 5 pemain di dalam kotak penalti. Sebuah shooting tadi coba dilepaskan. Namun sayang masih dapat dihalau dengan baik oleh Tane Tavan. Sangat baik fokus dari seorang Tane Tavan di tengah kerumunan seperti itu. Dia kemudian masih bisa melihat laju bola dan bisa masih bereaksi dengan sangat positif. Tane Tavan juga melakukan 2 penyelamatan emas yang dimiliki oleh Indonesia. Termasuk tadi Bagus Kavi juga punya peluang tinggal berhadapan dengan Tane Tavan. Tapi kemudian dia bisa memblok bola dan membaca dengan sangat baik. Ya, tendangan yang begitu keras dari Bagas Kava tampaknya benar-benar membuat Tane Tavan Lapnongseng harus terjerembab jatuh di atas rumput. Bahkan seorang Bagas Kava tampaknya sudah tidak sabaran untuk ikut membantu rekan-rekannya di depan untuk menciptakan ruang yang berbeda bagi Bagus Kavi ataupun juga Randy Juliansyah. Cukup serius tampaknya mengenai bagian vital. Antusiasme yang menarik kita saksikan di Chonburi Campus Stadium 1 dari para pendukung yang hadir di stadion ini untuk memberikan dukungan level usia dini. Sepak pojok sudah dilakukan. Indonesia kembali mencoba mengancam. Belum berhasil upaya anak-anak Garuda Asia lagi-lagi menemui tembok terakhir ketika berhadapan dengan Tane Tavan Laos. Piawai memang nampilan penjaga gawang Laos ini dalam menjaga pertahanan. Yang bagus, kemudian juga bagaimana dia sangat baik ketika membaca bola 1 lawan 1. Menurut saya menjadi salah satu kunci kenapa sejauh ini gawang Laos selamat dalam beberapa kesempatan digempur oleh pemain-pemain dari Indonesia. Belum kehilangan semangat para pemain kita. Oh,
Sulit tentunya tadi bagi David Maulana untuk lepas dari penjagaan 4 pemain Laos. Sebuah serangan balasan mengadu kecepatan di sana. Kontrol bola yang jeli tadi dari Ahmad Rosadi, namun masih belum keluar dari situasi berbahaya. Laos kali ini, beruntung kita gagal mengantisipasi sebuah counter attack yang begitu cepat dari Laos yang digagas oleh Choni tadi di sana. Benar-benar mencoba menguji kecepatannya bersama dengan pemain dari Indonesia, Ahmad Rosadi. Ya, setidaknya lagi-lagi kita melihat ada ruang kosong, ada celah yang begitu terbuka di pertahanan Indonesia. Betul, celah yang berkali-kali dieksploitasi bahkan oleh satu pemain yaitu Choni, tapi dia berkali-kali sangat merepotkan lini belakang dari Indonesia. Direct play kembali coba dilakukan ketika melakukan clearance, mencari Bagus Kavi. Tentu belum memberikan ancaman serius bagi gawang dari Thalita Van. Ya, harus ada skema yang benar-benar paten dari para pemain Indonesia. Harus ada sistem yang berjalan untuk bisa memenangkan penguasaan bola dan memanfaatkan momentum dan bermain efektif tentunya. Betul. Tekanan kali datang dari sektor kiri, Andre Octaviansa yang punya energi yang berbeda tentunya karena masuk di jalan babak kedua, namun sayang tadi menemui kendala ketika berhadapan dengan CD Pomsavan. Masih belum bisa merubah situasi. Tertinggal 1 gol Indonesia atas Laos. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang bagaimana seorang Andre melakukan sprint di sana, mencoba menciptakan ruang bagi rekannya, hasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Ini momentum terakhir tentunya bagi Indonesia. Sudah dilakukan dan berakhir sudah. Peluit panjang telah dibunyikan, di mana Indonesia belum bisa merasakan kemenangan setelah mengakui kekalahan dari Laos 2-3 sepanjang 2 kali 40 menit pertandingan. Sebuah evaluasi besar tentu akan dilakukan oleh Fahri Husaini jelang laga berikutnya, laga penutup di grup A ketika berhadapan 2 hari lagi setelah hasil 2-3 kekalahan dari tim nasional Laos U15. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana tentunya karena kami akan segera kembali dengan ulasan menarik yang terjadi di sepanjang jalannya pertandingan setelah pesan-pesan berikut ini hanya di Global TV.